One, two, three, let's go! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia, teman-teman semua. Selamat datang di acara webinar yang bertajuk Ngabuburit with PPI Greater Glasgow, Glasgow 101 Finding Accommodation, yang diselenggarakan oleh teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia Greater Glasgow. Perkenalkan, saya Filzah Amalia, mahasiswa program Environment, Culture, and Communication, University of Glasgow. Hari ini akan berlaku sebagai MC yang akan memandu acara hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara, saya ingin menghimbau teman-teman semua untuk bisa mematikan mikrofonnya terlebih dahulu selama acara berlangsung untuk menghindari gangguan audio, dan sebisanya menyalakan kamera untuk dapat semakin menyemarakkan acara di sore hari ini. Jadi teman-teman yang bisa menyalakan kamera, boleh dinyalakan kameranya, jadi nanti teman-teman PPIGG juga bisa tahu wajah-wajah calon mahasiswa di Glasgow yang baru di tahun 2023, tahun 2024. Oke, selanjutnya untuk sesi tanya jawab nanti akan diselenggarakan di akhir acara ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, bisa ditaruh pertanyaannya di link Slido yang nanti akan dikirimkan oleh panitia melalui link chat di Zoom di samping. Nanti bisa ditaruh di sana pertanyaannya, jadi nanti semua pertanyaan akan dikumpulkan, lalu pertanyaan-pertanyaan yang serupa atau sesuai dengan pertanyaan teman-teman bisa di-like, jadi nanti nggak overlap satu sama lain, dan kita dari panitia akan memilih pertanyaannya dari sana. Iya, itu dia. Link Slido-nya bisa diklik, lalu pertanyaannya yang sudah disiapkan mungkin, atau masih menunggu presentasi dari para speaker, juga bisa ditaruh langsung di sebelah, di link yang ada di chat sekarang. Gitu. Oke, nah teman-teman semua, di sore hari ini, teman-teman PPIGG sudah menyiapkan webinar terkait funding accommodation, karena sebenarnya jumlah mahasiswa internasional yang berada di kota Glasgow sendiri semakin tahun semakin banyak ya. Jadi nanti memang kompetisi untuk memperebutkan seperti ini ya, seperti memperebutkan beasiswa, itu semakin ramai. Dan di tahun lalu aja banyak juga teman-teman yang kesusahan dan juga merasa gagal istilahnya untuk mendapatkan akomodasi selama tepat waktu sebelum tahun akademiknya berjalan. Jadi diharapkan dari program ini nanti teman-teman calon mahasiswa di kota Glasgow bisa mempersiapkan, bisa mengumpulkan informasi, dan juga bisa mendapatkan detail terkait tipe-tipe akomodasi yang tersedia di Glasgow, dan juga bisa tahu nih tips dan trik untuk mendaftar ya atau apply ke akomodasi-akomodasi yang tersedia. Dan diharapkan tahun ini semua mahasiswa Indonesia terutama bisa memiliki persiapan lebih baik untuk mendapatkan akomodasi terutama untuk academic year yang akan datang. Gitu. Jadi kalau teman-teman beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab melalui webinar kali ini adalah bagaimana sih proses untuk mendapatkan akomodasi, challenge-nya apa aja untuk mendaftar akomodasi tersebut, lalu apa aja yang perlu dipersiapkan, tips dan triknya apa, dan yang tidak lupa juga apa sih yang perlu diperhatikan dan menjadi concern ketika mendaftar untuk akomodasi tersebut gitu. Jadi selama 1 jam webinar ini berlangsung, nanti setiap speaker akan diberikan waktu 10-15 menit untuk presentasi, dan kembali di akhir presentasi dari speaker ketiga pada hari ini akan diberikan 40 menit Q&A session. Jadi teman-teman punya banyak waktu untuk bisa memberikan pertanyaannya dan akan dijawab langsung oleh para speaker kita hari ini. Gitu. Nah, siapa aja speaker yang kita punya di sore hari ini? Yang pertama ada Mbak Jati Safitri Sekargati, merupakan PhD student di Media and Journalism Glasgow Caledonian University, yang mana akan memberikan informasi terkait private flight with family. Jadi untuk teman-teman yang rencananya akan membawa keluarga bersama ke Glasgow dan berencana untuk mencari akomodasi yang nyaman dan cenderung privat, bisa nanti tanya-tanya langsung ke Mbak Jati. Yang kedua ada Inas Pavitaning Hapsari, mahasiswi Public and Policy and Management di University of Glasgow yang tinggal di student accommodation. Ini untuk teman-teman yang berencana, udah deh
di student accommodation aja, nanti bisa langsung ke Mbak Inas. Nah, yang terakhir yaitu ada Mbak Tatiana Intan Santoso, merupakan mahasiswi Chemistry University of Glasgow yang tinggal di private flat. Ya, jadi teman-teman yang mungkin single, tidak berencana membawa keluarga, tapi tetap ingin mencari akomodasi yang private aja, bisa langsung nanti menyimak pemaparan dari Mbak Tatiana. Nah, sebelum memasuki sesi presentasi, akan ada sedikit 1-2 patah sambutan dari Ketua PPI Greater Glasgow kita, yaitu Mas Kautsar Raihan Wiharto. Kepada Mas Raihan, kita persilahkan terlebih dahulu. Silakan Mas Raihan. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara hari ini sebetulnya sudah kita prepare buat teman-teman semua yang akan mau datang ke Glasgow begitu ya. Dan kalau boleh cerita dikit sebelumnya, jadi aku ini di sini adalah student Master of International Corporate Finance and Banking, tepatnya di University of Glasgow. Dan aku sendiri sudah di Glasgow kurang lebih dari Desember 2021, jadi sudah hampir 1,5 tahun di sini. Pada saat masuk juga punya banyak banget challenges, punya banyak banget problem mengenai secure tempat akomodasi gitu. Dan melihat dari problem kemarin waktu tahun aku lalu masuk dan juga teman-teman di tahun ini yang sudah masuk, kira kita perlu melihat bahwa kita perlu ada seperti ini gitu. Informasi atau semacam sharing session mengenai akomodasi dan gimana mendapatkannya, gimana secure-nya, dan basically dari point A sampai point Z gitu. Dan di sini juga kita sangat encourage teman-teman buat menanyakan pertanyaan yang ada, karena obviously pasti akan baik banget. That's why kita juga ada Slido yang kita buat, kita kasih ke teman-teman untuk memberikan pertanyaannya. Dan mungkin pengen bilang terima kasih juga kepada teman-teman di divisi Community Affairs yang sudah mengadakan acara hari ini. Dan before we start, pengen mention juga bahwa kita akan ada acara follow up di minggu depan, yaitu mengenai lebih tentang kehidupan di Glasgow atau living in Glasgow. Dan sekiranya informasi lain nanti akan diberikan juga langsung melalui MC. Kurang lebih begitu aja. So without further ado, please ask away, dan juga don't forget take notes karena juga sama pentingnya. Jadi nanti kalau misalnya ada apa bisa di-follow up lagi kita juga. So thank you so much for everyone, and balik ke Mbak Ica MC-nya. Thank you. Terima kasih Mas Raihan. Ya, itu tadi sekilas sambutan dari Ketua PPI Greater Glasgow. Jadi nanti teman-teman selama menempuh pendidikan di Kota Glasgow, nanti ada organisasi dari untuk seluruh mahasiswa Indonesia yang tergabung di PPI Greater Glasgow. Di sini ketuanya saat ini sedang dipegang oleh Mas Rai. Oke, sebelum memasuki sesi presentasi, saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman yang baru saja bergabung, bisa langsung buka link Slido jika memiliki pertanyaan seputar akomodasi. Link Slido-nya bisa langsung diklik melalui chat Zoom yang tersedia. Jadi tidak perlu mengirimkan pertanyaan melalui chat di Zoom-nya ya, tapi bisa di app Slido-nya langsung. Nanti dari sana pertanyaannya akan dipilih oleh panitia teman-teman PPI GG gitu. Jadi untuk pertanyaan yang kira-kira juga sudah serupa bisa langsung di-like aja, jadi nanti bisa langsung naik ke atas, kita akan prioritaskan untuk langsung ditanyakan kepada seluruh speaker. Oke. Oh iya, satu lagi, karena sebenarnya ini banyak banget ya teman-teman yang berasal dari mungkin tujuan kampusnya nanti tidak hanya ke University of Glasgow, tapi ke kampus-kampus lain. Jangan ragu untuk bertanya, walaupun speaker hari ini semuanya berasal dari University of Glasgow kebanyakan, tapi bukan berarti teman-teman yang speakernya tidak berasal dari kampus tujuan tersebut tidak bisa bertanya. Tetap saja bisa saja untuk bertanya, siapa tahu nanti teman-teman PPIGG bisa memberikan alternatif dengan, karena kita juga memiliki audiens dari beberapa teman-teman dari kampus lain, jadi mungkin dari teman-teman tersebut bisa membantu untuk memberikan jawabannya gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembicara pertama, yaitu Mbak Jeti Safitri Sekargati, PhD student di Media and Journalism, Glasgow Caledonian University. Kepada Mbak Jeti kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore waktu Indonesia untuk teman-teman yang sudah bergabung. Perkenalkan, saya Jati. Tadi sudah di-mention, saya PhD student in Media and Journalism untuk Glasgow Caledonian University atau GCU. Jadi saya termasuk yang tidak dari University of Glasgow ya. Tadi sudah disebutkan oleh Ica, kalau teman-teman ada yang kampusnya mungkin tidak di West End area ya, di University of Glasgow, ada yang mungkin di City Center itu ada Strathclyde University atau GCU, atau juga mungkin ada teman di sini juga yang dari UWS, University of West Scotland, yang ada di Paisley atau mungkin kota lain. Boleh nanti langsung bertanya langsung aja ya ke teman-teman di sini. Oke, saya izin untuk share screen teman-teman sebelum kita mulai. Boleh di-info apakah ini sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah, Mbak. Sudah terlihat ya? Oke, baik. Sebentar. Oke, teman-teman. Jadi untuk di sesi saya, ini karena saya memang datang ke Glasgow itu bersama dengan keluarga. Saya dengan suami dan ada 2 anak. Kebetulan anak saya usianya sudah primary 6 dan primary 7 ya. Jadi bentar lagi udah masuk ke secondary high school. Usianya 12 dan 11 tahun. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman ada yang kira-kira usia anak-anaknya atau keluarganya mirip, bisa bertanya ke saya. Tapi ada juga mungkin yang teman-teman dengan anak-anak yang usianya lebih muda ya, biasanya di sini usianya lebih muda gitu ya, balita gitu ya, atau mungkin mereka sekolahnya di nursery, nanti kita bisa bahas sama-sama. Nah, saya saat ini tinggal di Johnston. Johnston itu kawasannya di sekitar Paisley area, kalau untuk nanti teman-teman kalau sudah mengenal Glasgow Greater area, itu ada beberapa kawasan-kawasan penunjang ya, kayak kalau di Jakarta itu Jabodetabek gitu ya, ada area-area penunjangnya. Nah, ini Paisley adalah salah satu area tetangganya Glasgow, atau kita sebutnya memang Greater Glasgow gitu. Nah, saya akan share dulu apa saja sih sebenarnya teman-teman yang perlu kita perhatikan kalau kita mau cari ya saat ini yang kita cari itu flat ya, akomodasi. Yang pasti pertama yang paling penting itu adalah lokasi ya teman-teman ya. Kalau lokasi itu karena masing-masing dari kita punya kebutuhan yang berbeda. Contohnya kalau saya, karena kampus saya di City Center, lokasi utama yang saya cari mungkin akan sekitaran kampus. Tapi ada juga yang mungkin berpikir, apalagi kalau kita membawa keluarga ya, dalam hal ini anak-anak yang juga harus bersekolah gitu ya. Kita ada juga yang nyari, oh mungkin perlu lebih dekat ke sekolah untuk anak-anak. Ada yang punya prinsip orang tuanya agak jauh ke tempat beraktivitas, tempat kampus atau tempat kerja, yang penting anak-anak bisa jalan kaki ke sekolah misalnya gitu. Jadi karena masing-masing dari kita punya kebutuhan yang berbeda, ini menurut saya beberapa poin-poin yang memang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mengamankan tempat tinggal gitu ya. Pertama, jarak ke kampus. Kedua adalah jarak ke sekolah anak, ya teman-teman. Kemudian karena flat ini atau private flat ini adalah kunci dari semua aktivitas kita nanti, gitu. Kalau kita sudah berada di Glasgow, jadi yang paling penting mungkin kebutuhan harian adalah belanja ya. Jadi belanja bulanan, belanja mingguan itu kita kan biasanya ke grocery store. Jadi kalau bisa teman-teman juga mencari jarak yang terdekat dengan grocery store. Kalau bisa jaraknya jalan kaki akan lebih baik, karena belum tentu teman-teman yang datang ke sini itu kan nanti akan membeli mobil gitu ya, atau punya kendaraan gitu. Khawatirnya kalau tidak ada kendaraan kan kita kalau belanja, kadang belanja mingguan apalagi dengan keluarga itu belanjanya kan lebih banyak ya. Nah, dipastikan teman-teman bisa dengan jalan kaki dan dengan barang bawaan yang cukup banyak itu kita bisa tetap bisa nyaman gitu ya. Jadi kita cari yang jarak ke grocery store-nya tuh lebih dekat gitu. Lalu flat ini juga nanti akan menentukan seluruh fasilitas untuk keluarga kita kan, termasuk GP practice. Jadi itu ada general practitioner di sini tuh kita nanti kalau udah mengamankan flat kita akan mendaftar ke dokter umum lah istilahnya gitu ya. Kalau di kita kan NHS, kalau di Indonesia ada BPJS gitu ya. Kita harus daftar ke dokter umum atau GP practice yang terdekat dengan rumah gitu. Jadi pastikan rumah kita atau flat kita itu jaraknya cukup dekat dengan GP practice, dengan dentist ya, prakteknya dokter gigi, lalu rumah sakit,
ya kalau ada emergency kita tahu kita harus pergi ke rumah sakit yang mana seperti itu. Apalagi kan bawa keluarga, mungkin anak-anak kadang-kadang ada yang sakit atau gimana. Itu yang kita perlu perhatikan. Dan untuk khususnya untuk pengalaman saya, karena saya tahun lalu teman-teman di tahun 2022 itu benar-benar jumlah mahasiswa yang datang ke Glasgow itu sangat melimpah gitu ya, karena ada faktor pandemi waktu itu 2 tahun banyak yang defer LOA-nya dan kemudian memutuskan untuk berangkat di 2022. Jadi memang sangat waktu itu kompetisi untuk mendapatkan flat itu sangat tinggi ya. Jadi ada bahkan teman-teman yang sampai mereka datang dan harusnya sudah kuliah itu belum juga mendapatkan flat dan akhirnya mereka harus numpang ke tempat teman gitu ya. Ada juga yang harus book Airbnb dan itu pastinya membutuhkan biaya yang lebih mahal lagi gitu. Jadi nanti bisa teman-teman memastikan untuk pencarian hunting atau flatnya itu bisa lebih cepat gitu ya untuk bisa mengamankan itu. Nah yang perlu diperhatikan adalah tadi lokasi kampus kita. Kalau untuk teman-teman yang master mungkin karena aktivitas perkuliahannya itu intens kan, jadi teman-teman setiap hari harus ke kampus misalnya Senin sampai Jumat. Kalau teman-teman yang PhD itu sangat tergantung dengan supervisory meeting dengan supervisornya. Kalau saya supervisory meeting di 6 bulan pertama itu sekitar 2 minggu sekali. Jadi saya perlu ke kampusnya itu yang wajib tuh sebenarnya hanya 2 minggu sekali itu karena untuk ketemu supervisor. Tapi setelah 6 bulan itu biasanya kita hanya 1 bulan sekali dengan ketemu dengan supervisor. Jadi untuk students yang PhD itu mungkin bisa mempertimbangkan lokasi flat yang sedikit lebih jauh dari kampus dengan pertimbangan pertama nanti kita akan bahas satu-satu pertimbangan harga bisa ya, karena semakin jauh dari city center itu biasanya harganya lebih ekonomis gitu ya dibandingkan yang di tengah kota banget gitu. Mungkin pertimbangannya itu. Kedua, pertimbangan sekolah juga bisa, sekolah untuk anak-anak, karena dari pengalaman tahun lalu teman-teman yang PhD itu ada yang dapat flat di city center tapi ternyata untuk sekolah anak-anaknya dia harus ngantri gitu ya. Jadi ada yang sampai 1 bulan mereka belum berhasil mendapatkan sekolah karena sekolah public school di sini itu di kota atau di city center tuh agak jarang, dan kalaupun ada itu berebutan dengan warga internasional lain juga. Jadi kadang-kadang suka penuh kan, karena penuh akhirnya kelempar ke zona yang berikutnya gitu ya. Jadi zonasinya itu bukan yang terdekat dari flat, kadang masih harus naik bis gitu ke sekolahnya gitu. Nah itu, jadi ada beragam pertimbangan. Nah kalau teman-teman akhirnya memutuskan untuk mencari flatnya agak jauh dari kampus, itu yang perlu diperhatikan adalah akses transportasinya gitu. Di sini di Glasgow itu menurut saya yang paling reliable dan tepat waktu itu subway ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa nanti akan sharing pengalaman masing-masing. Tapi kalau menurut saya yang paling tepat waktu dan selalu ada itu kan subway. Jadi kalau teman-teman bisa mengamankan flat yang dekat dengan stasiun subway itu menurut saya akan lebih menguntungkan. Tapi kalau misalnya nggak bisa gitu, karena kadang jarang juga ya yang dapat flatnya di lokasi strategis dekat subway, harganya murah, itu kan biasanya kita juga agak jarang ya bisa dapat kesempatan seperti itu. Kalau memang harus kepilihan berikutnya, maka kita pilih yang ada kereta gitu ya, kereta atau ScotRail ke sekolah atau ke kampus kita, atau ada bis. Nah kalau ada bis itu kalau bisa jalan ke bus stopnya itu jangan terlalu jauh gitu. Jadi teman-teman cari yang flatnya itu dekat dengan bus stop. Dan kalau bisa jalurnya jangan yang ganti-ganti ya. Jadi misalnya kalau mau ke UOG ternyata dari flat ini harus naik bis 2 kali gitu. Artinya kan ada pergantian bis itu, dan kadang pergantian bis tuh kadang suka nunggu lama gitu. Nah belum lagi kalau teman-teman harus mengejar jam untuk kuliah, takutnya terlambat. Jadi usahakan kalaupun itu aksesnya adalah bis, itu bis yang 1 kali naik aja gitu. Jadi jangan sampai berganti bis gitu. Itu biasanya akan memakan waktu lebih lama lagi. Oke, kemudian faktor berikutnya tentu yang menentukan tuh price ya, harganya. Karena mungkin masing-masing dari kita berbeda nih fundingnya ya. Mungkin mayoritas yang fundingnya LPDP itu juga perlu mempertimbangkan harga. Kalau dari pengalaman teman-teman, ini saya sekalian sharing teman-teman PhD yang lain ya, yang di kota ya. Kalau di city center itu rata-rata tahun lalu aja itu udah paling murah 1.200 pounds itu untuk 2 bedroom. Jadi kalau seperti saya nih, saya dengan suami dan 2 anak
itu kalau aturan di flat di sini itu paling tidak harus 2 bedroom ya, minimal 2 bedroom. Karena di sini tuh yang dihitung itu ruang ya teman-teman. Living room itu terhitungnya adalah satu ruangan karena living room di sini tuh selalu ada pintu. Jadi bukan seperti di Indonesia living room-nya nggak ada pintu, jadi nggak bisa dihitung ruangan untuk tidur kan ya. Tapi kalau di sini karena living room-nya selalu ada pintu, itu bisa dihitung sebagai satu ruang tidur. Jadi kalau ada 4 orang ya, suami istri dengan 2 anak gitu, itu harus ada 4 ruang istilahnya. Nah, dari 4 ruang itu biasanya ada living room-nya, ada 2 kamar ya kan, ada hallway-nya gitu kan. Nah, itu diusahakan ada kalau kita suami istri kan satu ruangan. Nah, anak itu masing-masing satu ruangan. Jadi kalau bawa 2 anak itu minimal harus 2 bedroom gitu. Nah, kalau untuk 2 bedroom di city center, kalau yang kampusnya kayak saya di Glasgow Caledonian atau di Strathclyde, itu yang di kampusnya di tengah kota banget, itu siap-siap aja harga untuk 2 bedroom itu paling murah tahun lalu 1.200 pounds ya per bulan gitu. Tapi kalau tahun ini itu rasanya udah naik. Bahkan kemarin teman-teman ada yang bilang, wah ini di city center aja udah naik mau ke 1.400-1.500 pounds per bulan untuk 2 bedroom. Jadi untuk yang bawa keluarga di city center itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau budgetnya nggak cukup ya, lebih baik sih saya saranin teman-teman agak minggir-minggir sedikit gitu di pinggiran. Yang penting punya akses transportasi yang bagus ke kampus gitu. Oke, nah biasanya kalau kita hunting ya flat ya, itu yang diminta adalah ada depositnya teman-teman. Depositnya itu biasanya 1 bulan sewa gitu. Deposit itu fungsinya untuk apa? Kalau nanti ternyata kita ketika kita menempati flat itu kemudian ada kerusakan ya atau ada yang membuat flat kita itu menjadi tidak seperti awalnya kita tempati, itu bisa diambil dananya dari deposit itu untuk memperbaiki gitu. Istilahnya gitu. Jadi deposit itu kalau dari pengalaman saya, deposit itu sebenarnya nggak dipegang oleh landlord atau agent ya, tapi ada satu organisasi khusus yang dia itu memang institusi itu tuh memegang deposit untuk flat gitu. Jadi kalau nanti ada permasalahan di kemudian hari gitu ya, ruangan flat kita harus diperbaiki, itu diambil dari deposit itu gitu teman-teman. Kemudian untuk faktor berikutnya adalah facilities ya. Jadi kita harus memastikan ketika kita hunting flat itu, kita mau booking viewing ya. Viewing itu biasanya dua jenis, viewing online atau viewing offline. Kalau ada yang bisa viewing online itu lebih baik, karena kalau teman-teman masih berada di Indonesia, belum touchdown Glasgow gitu ya, itu teman-teman kan berarti huntingnya pasti online gitu kan. Nah kalau bisa viewing online itu akan lebih baik. Tapi biasanya viewing online tuh kemarin berlaku waktu pandemi. Ketika setelah pandemi itu biasanya landlord atau landlady dan property agentnya itu mintanya langsung ada orang yang datang untuk viewing. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan jasa yang tahun lalu sudah ada juga sih jasa dari teman-teman yang mungkin dikoordinir juga sama teman-teman PPI Glasgow dan juga teman-teman swadaya yang ibu-ibu di sini gitu ya, atau pasangan di sini yang kemudian dia mau membantu untuk viewing. Itu ada jasa profesional juga sih, dibayarnya per jam gitu. Nah itu teman-teman bisa minta bantuan jasa viewing itu untuk datang langsung ke lokasi flatnya dan menanyakan fasilitas-fasilitas ini gitu. Jadi apakah flatnya itu furnished ataukah dia unfurnished? Karena ada juga yang it comes without furniture sama sekali gitu. Ada loh yang benar-benar ternyata nggak ada kulkasnya, nggak ada mesin cucinya. Nah itu yang perlu teman-teman perhatikan. Tapi kalau kayak untuk pengalaman saya dapatnya itu partially furnished ya. Jadi ada kulkas, ada mesin cuci, ada kompor segala macam. Tapi nggak ada furniture yang sifatnya bisa dipindah-pindah seperti sofa. Itu saya nggak ada sofa tempat tidur. Nah nanti kalau untuk teman-teman yang tidak dapat furniture itu bisa kalau mau berhemat ya itu teman-teman bisa beli furniture bekas ya, second hand furniture itu ada di charity shops di sini dan harganya cukup murah gitu. Kemudian yang perlu dipastikan biasanya flat di sini tuh kan paling tinggi, ada sih yang kayak apartemen di Jakarta tinggi gitu ya, berapa lantai gitu, tapi itu sangat jarang. Biasanya tuh flat di sini itu benar-benar kayak lantainya cuman paling banter 4 lantai gitu ya, atau 3-4 lantai. Jadi perlu dipastikan apakah kita ada tangga biasa ataukah ada lift gitu.
kalau ada lift biasanya kan mungkin cost-nya akan lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa memastikan itu ke landlord landlady-nya akan lebih baik gitu. Lalu security-nya gimana untuk masuk? Apakah kita ada kunci khusus gitu ya, yang atau biasanya tuh suka ada kode pintu yang dibagikan kepada kita. Gitu. Kemudian apakah ada fasilitas yang lain untuk anak-anak, terutama misalnya playground dan lain sebagainya di sekitar flat itu. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan adalah energy bills ya. Energy bills-nya itu apakah dia included atau excluded? Karena energy bills itu teman-teman sama kayak mungkin kalau kita di Indonesia ngontrak itu kan ada bayar, kalau di apartemen ada maintenance fee, ada bayar listrik, air dan lain sebagainya. Nah ini tuh kalau listrik sama gas itu kan kita harus bayar sendiri, biasanya itu excluded. Kalau untuk di flat yang private flat ya dengan family, mungkin student accommodation biasanya kan included, tapi kalau untuk yang private flat itu rata-rata excluded gitu. Jadi kita bayar. Nah perlu kita pastikan flat itu apakah dia menggunakan energinya gas ataukah listrik ataukah keduanya. Kalau untuk pengalaman saya di flat saya ini kebetulan dua-duanya ada. Jadi kita ada gas dan ada listriknya gitu. Nah berapa sih per bulan teman-teman kalau untuk mungkin saya family dengan 2 anak itu kalau di winter kemarin itu kita siapin budget antara 100 pound sampai 150 pound gitu. Itu untuk keluarga ya, karena kan masak dan lain sebagainya, kita semuanya masaklah di rumah gitu. Nah, perlu juga diperhatikan EPC ratingnya ya. EPC rating itu sebenarnya energy efficiency rating. Untuk teman-teman yang udah included bills itu udah nggak perlu mikirin ya. Tapi kalau yang excluded bills itu kan kita berarti selain bayar flatnya, kita juga harus menyiapkan budget untuk bayar energy bills gitu kan. Nah, ini perlu diperhatikan EPC ratingnya. Nanti dicek EPC ratingnya saya akan share nanti link-linknya untuk teman-teman hunting flat. Nah, itu bisa dicek di masing-masing flat itu selalu ada data tentang EPC rating atau energy efficiency ratingnya. Di Scotland itu energy efficiency rating itu dari A sampai G kalau nggak salah, sorry. Ya. Tapi yang paling efektif atau efisien itu A. Nah, EPC rating di flat saya itu B, jadi agak cukup hemat gitu ya. Sementara kalau teman-teman yang lain tuh rata-rata ada yang EPC ratingnya C sampai D. Nah, itu usahakan untuk kalau bisa cari yang antara A dan B, atau paling minim itu C, supaya nanti nggak harga energy bills-nya nggak terlalu mahal. Gitu. Oke, ini selanjutnya saya kasih gambaran dikit untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ke Glasgow dan belum pernah lihat peta Glasgow. Ini yang saya lingkari, ada tulisan Glasgow-nya itu adalah city center ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang kampusnya di city center, disitulah mungkin menurut saya teman-teman perlu mencari flat ya. Pilihan pertama, kan kita pasti pengennya pilihan pertama adalah lokasi yang terdekat dari kampus dan terdekat dari semuanya tuh lokasi-lokasi tadi yang grocery store, makanan halal, terus masjid, ya kan kita kan pengennya pasti gitu, yang terdekat dari semuanya tapi harganya murah. Nah, itu biasanya agak jarang ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman berhasil. Good luck with that ya. Tapi ini yang pertama harus teman-teman cari adalah yang di lingkaran merah ini. Ini kenapa ada 3 lingkaran merah? Saya merekomendasikan berdasarkan pengalaman teman-teman atau ibu-ibu di sini ya, terutama teman-teman rekan-rekan yang membawa keluarga atau rata-rata itu teman-teman yang PhD ya, itu di 3 wilayah inilah pasti nyarinya gitu. Kalau untuk yang UOG University of Glasgow itu ada di area West End yang ada agak kiri atas ini, itu di area West End ini juga teman-teman bisa cari flat yang terdekat dari kampus. Tapi biasanya kalau boleh sharing pengalaman teman-teman yang University of Glasgow itu untuk yang flat 2 bedroom sekarang tuh udah rata-rata udah di atas 1.000 pound semua ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan yang budgetnya tetap efisien untuk keluarga gitu. Lalu untuk saya ini karena saya adalah waktu tahun lalu itu termasuk yang berkompetisi mendapatkan flat gitu ya. Saya dapatnya di sini di area Paisley sini teman-teman. Paisley itu kayak Tangerangnya Jakarta ya. Dia kalau teman-teman nanti landing pakai pesawat, landing di Glasgow, itu teman-teman mendaratnya di Paisley. Itu jadi area penyangga istilahnya Tangerangnya. Nah ini bisa juga jadi alternatif untuk pencarian flat kalau teman-teman tidak berhasil mendapatkan di city center atau di West End. Gitu. Oke, ini areanya. Saran kita sih kalau bisa city center, West End, atau area West ya. Itu dari sisi keamanan selama ini teman-teman yang
yang tinggal di sini, meskipun saya baru tinggal 7 bulan di sini ya, ini baru first year, tapi dari pengalaman teman-teman ini yang area yang paling aman. Kita kan harus pertimbangkan juga keamanan untuk keluarga ya. Oke, lalu di sini teman-teman ini mungkin yang terakhir, where to search-nya, kalau dari pengalaman saya dapatnya kebetulan di Gumtree, ya di gumtree.co.uk. Tapi banyak juga teman-teman yang dapatnya di link-link yang lain seperti ini, website lainnya, ada di Rightmove, Zoopla, On the Market. Kalau saya kebetulan dapatnya di Gumtree dan kebetulan saya langsung dapat landlord ya. Jadi sebenarnya agak beruntung nih kalau teman-teman bisa dapat langsung komunikasi dengan landlordnya tanpa melalui perantara agent ya. Karena biasanya kecenderungannya kalau landlord tuh pertama mungkin harganya bisa agak lebih miring gitu ya. Kedua, kita komunikasi langsung sama landlord. Jadi kalau ada masalah dengan flat kita, misalnya listriknya mati atau gasnya bermasalah atau mesin cucinya rusak, nah itu kita kontaknya langsung ke landlord. Jadi nggak lewat perantara agent lagi gitu. Tapi ada juga sih keuntungannya lewat agent kalau landlordnya mungkin kurang secara personal kurang baik gitu ya, itu malah lebih bagus lewat agent karena kita akhirnya ada perantara yang profesional lah gitu ya, yang bisa membantu kita menyelesaikan solusi permasalahan di flat kita gitu. Jadi ada untung dan keuntungan dan juga kerugiannya sih gitu. Coba teman-teman nanti search-nya di sini sih kalau untuk private flat. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Ini contoh flat ya, ini flat saya kebetulan. Jadi dapurnya seperti ini flatnya 3 lantai, saya di lantai yang paling atas gitu, lumayan naik tangganya, tapi sejauh ini lantai atas tuh view-nya bagus teman-teman, karena dapat cahaya ya lantai atas. Kalau lantai 1 ground floor itu yang perlu diperhatikan, di sini kan kadang suka ada pertandingan bola ya, ini mungkin buat tips aja, karena ada Rangers, ada Celtics, kalau pas mereka lagi main dan teman-teman flatnya ada di area yang dekat dengan pertandingan, itu biasanya agak riskan ya, agak bahaya karena ada orang yang kadang suka iseng lempar batu, itu dari pengalaman teman-teman yang di tahun sebelumnya. Jadi kalau flat yang ground floor itu keuntungannya adalah pertama nggak perlu naik tangga ya pastinya. Tapi kedua biasanya cahayanya tertutup dan ketiga agak ada isu di security ya. Security-nya kadang ya ada, kebetulan kemarin ada kejadian juga teman-teman yang sempat kemalingan ya. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan juga, keamanan dari flat. Jadi pastikan akses pintu ini terkunci dan hanya kode pintu itu hanya diketahui oleh kita gitu ya, oleh kita yang pemilik flat. Oke, itu saja mungkin teman-teman. Mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang. Nanti kita sambung di Q&A ya. Terima kasih. Silakan Mbak Ica. Terima kasih banyak Mbak Jati. Wah, key takeaway-nya banyak sekali ya, terutama untuk mahasiswa PhD yang nanti nggak cuma 1 tahun di Glasgow, tapi juga akan lama sekali sampai 3-4 tahun. Jadi tadi mungkin untuk teman-teman yang kelewatan, beberapa konsiderasi apalagi ya, itu bisa mungkin karena membawa keluarga, jadi banyak pertimbangannya seperti jumlah tempat tidur, akses ke sekolah, tempat belanja, groceries, akses transportasi juga kalau misalkan memilih untuk mencari akomodasi yang lebih jauh. Karena tadi Mbak Jatis juga sempat menyampaikan kalau untuk teman-teman PhD mungkin jumlah meeting atau kebutuhan untuk kampus nggak terlalu banyak ya. Jadi nanti opportunity untuk cari akomodasi yang lebih jauh dari city center di Glasgow bisa dipertimbangkan karena secara harga juga dan tadi akses ke sekolah, jadi nggak perlu rebutan dengan lebih banyak orang, international people terutama, dan juga bisa memanfaatkan jasa viewing online atau profesional dan swadaya langsung yang tersedia nantinya gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan ke pembicara selanjutnya, jadi saya mau menyapa dulu, kebetulan di pagi hari ini waktu Glasgow ada Bapak Alvin Firdaus selaku International Officer dari Indonesia Office University of Glasgow yang sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Alvin sudah menyempatkan waktunya di weekend ini. Ya, selamat pagi semua. Semoga informasi sangat bermanfaat buat yang akan berangkat. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang berencana melanjutkan studinya di University of Glasgow mungkin sudah sangat familiar ya dengan Pak Alvin ya. Jadi Pak Alvin ini yang sudah mewadahi teman-teman atau calon mahasiswa yang akan berangkat di tahun-tahun berikutnya, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Alvin sudah menyempatkan waktunya. Oke, lanjut kita ke pembicara selanjutnya yaitu Mbak Inas Pavitaning Hapsari, mahasiswi Public Policy and Management di University of Glasgow yang akan menyampaikan tentang student accommodation. Untuk Mbak Inas, saya persilahkan.
Oke, halo teman-teman. Selamat sore teman-teman yang di Indonesia dan selamat pagi teman-teman yang di Glasgow. Aku tadi juga dengerin presentasi dari Mbak Jati, sangat informatif banget karena jujur aku tinggal di student accommodation, jadi nggak tahu sama sekali gimana step-step dan do and don'ts-nya nyari private flat gitu ya. Nah, jadi karena aku tinggal di student accommodation, jadi sore hari ini aku diminta untuk sharing tentang seputar student accommodation. Next. Oke, next lagi. Oke, jadi student accommodation ini ada dua sebenarnya. Yang pertama, university student accommodation dan private student accommodation. Bedanya apa? Yang university ini punyanya kampus dan yang private ini punyanya private companies. Jadi di sini tuh banyak banget juga student accommodation yang dimiliki oleh private companies yang isinya itu adalah student dari berbagai universitas kayak gitu. Dan tipe-tipe rooms-nya juga macam-macam. Typically mereka di student accommodation ini tadi yang dibilang oleh Mbak Jati, energy bills itu semuanya udah include. Jadi kalau teman-teman searching di apps atau website, ada harga misalnya 200 pounds per week, itu semuanya biasanya udah include. Seperti itu. Next. Nah, ini aku coba kurasi secara umum fasilitas yang ada di student accommodation. Tipe-tipe ruangannya tuh ada 3. Ini waktu aku berkaca dari pengalaman aku nyari akomodasi tahun lalu ya, bingung ensuite itu apa gitu ya, bedanya apa sama studio dan segala macam. Jadi ensuite itu sebenarnya kamar yang kamar mandi dalam gitu. Kalau istilah kos-kosan di Indonesia tuh kamar mandi dalam. Jadi di sini ada yang kamar mandinya tuh shared, ada yang kamar mandi di dalam kamar, dan juga ada tipe studio kayak gitu. Jadi nanti ketika teman-teman mencari ruangan supaya nggak bingung, kalau misalnya dia tulisannya hanya room, berarti kamar mandinya itu nanti akan sharing dengan pemilik flat yang lain seperti itu. Pemilik kamar di flat yang sama tentunya seperti itu. Kemudian di student accommodation ini fasilitasnya selain tadi misalnya energy bills-nya udah include semua, itu biasanya mereka ada common room gitu ya. Jadi ada seperti tempat tempat kumpul sesama penghuni akomodasi itu. Terus biasanya mereka juga ada event-event, social event, misalnya kayak pas Halloween mereka bikin Halloween party dan lain sebagainya. Terus juga tentunya ada resepsionis. Jadi ada untuk security kalau di student accommodation cenderung aman karena dia 24 jam, ada resepsionis yang bisa ditanyain soal hal apapun, dan juga kamera CCTV biasanya seperti itu. Next. Oke, kalau ini sebenarnya alasan pribadi aku ya yang aku masukin ke sini. Kenapa aku pilih student accommodation? Yang pertama karena semua bill udah include gitu. Aku tipikal yang nggak mau repot sebenarnya, karena kan kalau misalnya private flat nanti harus bayar listrik sendiri dan segala macam. Terus belum lagi ada viewing. Nah biasanya kalau student accommodation itu kita nggak perlu viewingnya bisa online seperti itu. Terus yang kedua karena pengen dapat international student experience. Jadi pengalaman aku selama 6 bulan di sini tinggal di student accommodation itu aku jadi kenal banyak teman-teman internasional, teman-teman dari negara lain karena hidup bersama. Seperti kayak sekarang nih aku tinggal di student accommodation sharing kitchen dengan 5 orang dari negara yang berbeda gitu. Jadi ini pilihan yang bagus kalau kalian pengen dapat pengalaman tersebut gitu kan. Karena aku mikir kayak oke, sama teman-teman Indonesia bisa kumpul di PPI seperti itu misalnya. Tapi untuk dapat temen dari internasional dari negara lain itu aku dapat di flat ini gitu loh Kak. Apalagi di student accommodation itu biasanya ada event-event, ada social event yang bisa kita ikutin juga. Jadi benar-benar bisa nambah temen internasional tuh banyak banget kalau misalnya tinggal di student accommodation. Terus yang ketiga karena facilities-nya. Jadi seperti yang aku tadi bilang ada common room, ada tempat belajar juga biasanya.
Seperti itu. Untuk security dan segala macam itu udah lengkap biasanya di student accommodation. Next. Ini kira-kira poin-poin yang mungkin harus disiapin kalau misalnya mau cari student accommodation. Yang pertama, mungkin sama juga tadi beberapa udah disampaikan oleh Mbak Jati ya. Kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa, seperti itu. Misalnya butuhnya akomodasi yang dekat kampus, seperti itu. Atau misalnya, oh aku tipikal yang nggak masalah deh jauh, tapi pengen deket sama keramaian, misalnya pengen deket city center, kayak gitu. Jadi harus tahu dulu apa yang kalian kira-kira butuhin selama nanti tinggal di Glasgow. Yang kedua, budget gitu. Pastinya karena fundingnya beda-beda, harus ada budget harus udah ngeset budget dulu, berapa budgetnya. Dan ini bisa juga relate ke part networking ya. Jadi sebenarnya saat nyari akomodasi itu bisa sekalian connect sama teman-teman Indonesia yang sesama cari akomodasi. Itu ngebantu banget karena misalnya kalian dapat info, kalian bisa sharing, terus bisa cek juga nih misalnya dapat di akomodasi A harganya segini, teman dapat di akomodasi B harganya segini. Jadi kalian bisa compare di situ. Dan juga saat networking ini sebenarnya bisa nemuin calon tetangga kalian. Dan itu aku rasain sangat membantu sekali sih. Tetangga ini nggak harus flatmate sebenarnya. Misalnya oh tinggal di Paisley, oh sama nih aku juga tinggal di Paisley gitu. Jadi nanti setelah ke Glasgow tuh udah kenal nih sama tetangga kalian kayak gitu. Nah, ya tadi tentang budget dan networking. Yang selanjutnya mulai browsing gitu. Terus mulai browsing ini selalu student accommodation itu gampang banget. Kalian bisa tinggal googling aja student accommodation Glasgow, itu bakal muncul website agent, website companies providernya si student accommodation, bisa kalian mulai browse dari sekarang gitu, kira-kira untuk cari tahu harganya berapa dan apa aja yang available dan segala macam. Dan ketika browse itu pastiin kalian juga cari tahu tentang installment plan atau apa ya bahasa Indonesianya? Cicilan. Jadi kalau misalnya student accommodation biasanya itu bayarnya enggak per bulan. Biasanya mereka ada dalam 1 tahun, dalam misalnya 50 weeks bayar akomodasinya tuh dibagi 10 kayak gitu, atau dibagi 4 atau dibagi 6. Nah, ini sangat berbeda tergantung dari provider student accommodation-nya. Jadi make sure kalian juga tahu informasi itu saat browsing. Terus requirements-nya berbeda-beda, tapi secara umum paling dibutuhin tuh LOA, CAS, terus visa, terus garantor itu nggak semuanya butuh, tapi pengalaman aku kemarin itu butuh garantor, tapi garantornya bisa dari Indonesia. Jadi garantornya itu sebenarnya cuma menyertakan email, yang mana kalau misalnya tagihannya tuh muncul ke garantornya juga, kayak gitu. Jadi nggak beda sama, mungkin kayaknya beda sama sistem garantor di private flat gitu ya. Terus deposit fee ini macam-macam, ada yang butuh dan ada yang enggak gitu. Di case aku nggak butuh sih waktu itu. Kayaknya kebanyakan kalau student accom nggak butuh deposit gitu. Next, nah ini yang sebenarnya harus di highlight ya. Jadi emang sampai tahun ini aku juga cek nih barusan cek juga emang rata-rata student accommodation itu udah pada penuh gitu ya. Tapi udah pada penuh tuh bukan berarti nggak ada, itu masih ada guys. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut lagi. Tapi intinya emang harus dicek mulai dari sekarang. Kalau kalian udah secure LOA, udah yakin insya Allah mau berangkat tahun ini, cepet browsing dari sekarang dan mulai kalau bisa secure your room as soon as possible kayak gitu. Next. Nah ini how to apply, sebenarnya ini general banget. Mungkin aku mulai dari University Student Accommodation. Jadi kalau University Student Accommodation, di sini aku ngomong soal University of Glasgow ya, karena itu pengalaman aku. Aku juga sempat mempertimbangkan untuk tinggal di akomodasinya University of Glasgow. Itu kalian biasanya nanti akan dapat email dari kampus yang menawarkan student accommodation gitu. Kalaupun nggak dapat email, kalian bisa cek aja langsung ke websitenya, di situ ada. Terus biasanya nanti ada pilihan
flatnya apa dan roomnya apa seperti itu beserta harganya. Nanti kalian pilih dan habis itu nanti akan nunggu konfirmasi dari kampus. Jadi kampus akan kayak oke, kalian dapat nih ruang kamar yang kalian mau kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah dikonfirm sama pihak kampus, baru kalian accept or decline tawaran itu. Biasanya ada deadline-nya tuh. Misalnya waktu itu kalau nggak salah aku sekitar 2 minggu deh dari pengumuman kalau kamu dapat kamar yang kamu mau kayak gitu. Nah terus next step-nya document requirements. Untuk detailnya nanti bisa mungkin kalau di sesi Q&A ada yang butuh detailnya, nanti ada teman-teman dari PPI Glasgow yang juga akan bantu. Terus yang private student accommodation ini bisa dicari lewat agent atau langsung ke website companies-nya. Itu aku ada list beberapa. Itu hanya beberapa aja ya, sebenarnya ada banyak banget housing agent dan companies website. Itu ada beberapa. Nah, bisa lewat situ. Googling aja guys, student accommodation, nanti akan keluar nama-nama agent dan companies ini. Nah, nanti kalian langsung cari ruangan yang kalian mau, tipe ruangan yang kalian mau, dan next step-nya nanti ikutin aja step-step yang ada di website-nya, kayak gitu. Next. Nah, ini beberapa notes yang menurut aku perlu di-highlight sebenarnya yang dalam sesi ini gitu ya, karena bicara dari pengalaman nyari akomodasi tahun lalu yang sangat fierce, dan tahun ini juga akan fierce juga kayaknya, karena ini masih bulan April tapi aku cek di website itu emang udah pada limited banget itunya ruangan kamarnya gitu. Yang pertama room availability ini maksudnya yang tadi aku bilang, kalau misalnya udah insya Allah udah yakin mau berangkat ke Glasgow, lebih baik browsing dari sekarang, secure your room as soon as possible. Terus tips dari aku, cek websitenya secara berkala, sesering mungkin. Aku tuh dulu literally cek website itu tuh setiap mungkin sehari 5 kali, sehari 6 kali. Jadi ini tuh sama kayak tiket pesawat gitu guys, kalau misalnya di Traveloka ya, kadang kayak udah habis, tapi kayak kalau kamu buka nih sejam lagi tiba-tiba muncul satu seat lagi. Nah itu tuh sama persis kayak gitu. Jadi kalau kalian emang benar-benar pengen di student accommodation yang private, bisa cek website tersebut secara berkala setiap hari. Dan kalau misalnya dapat tuh muncul yang kamu mau, langsung secure saat itu juga gitu. Terus another tips, misalnya kamu mau kamar di flat A gitu ya, dan itu udah sold out. Di situ biasanya di website housing agent atau website private companies itu ada kontak CS gitu dan waiting list. Jadi kamu join aja waiting list, walaupun kemungkinannya aku nggak tahu kemungkinannya seberapa besar ya waiting listnya tuh untuk dapat si kamar itu, tapi join aja. Dan kalau misalnya ada pilihan untuk kontak CS, coba kontak CS, karena dari aku sendiri dulu waktu pertama kali cari student accommodation itu kehabisan, nggak ada, tapi aku coba masukin email aku ke semua waiting list. Udah gitu aku coba kontak customer service-nya dan somehow it works gitu. Jadi one day aku dihubungin sama salah satu CS dari housing agent, dan mereka nawarin ada nih ruangan kamar yang kamu mau, harganya segini, dan somehow itu bahkan aku dapat lebih murah karena itu cancelan orang gitu. Jadi kayak ternyata ada orang yang udah booking terus ternyata dia harus nge-cancel bookingan itu. Jadi aku dapat harga sebelum harganya tuh naik. Nah, kayak gitu-gitu ada kemungkinan kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang benar-benar mau student accommodation, coba segala cara, coba waiting list, coba kontak CS, dan cek websitenya secara berkala setiap hari gitu. Terus selanjutnya tentang location and transportation plan, ini sama persis kayak yang diomongin Mbak Jati tadi. Pastiin di lokasi flat kalian itu ada yang kalian butuhin gitu, misalnya groceries atau public transport gitu. Nah, kadang orang juga nggak mempertimbangkan cost public transport gitu, terutama yang master. Kayak yang tadi Mbak Jati bilang, kalau master itu lebih sering ke kampus dibandingkan mahasiswa PhD. Jadi
apalagi sekarang kan udah full offline ya. Nah, jadi perlu dipertimbangin juga tuh cost, misalnya kalian naik subway setiap minggunya keluar berapa dan sebagainya, itu perlu kalian masukkan pertimbangan gitu. Terus aku sendiri, kalau dari pengalaman aku tinggal agak jauh dari kampusnya di West End, tapi aku tinggalnya di City Center gitu, karena waktu itu mikirnya yang penting ada subway, dan juga aku lebih prefer dekat City Center karena bisa dekat stasiun dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang seperti yang Mbak Jati juga bilang, pun nggak dapat di daerah dekat kampus atau City Center, di daerah yang agak jauh dari kampus nggak masalah, yang penting transportasinya aman gitu. Misalnya kalau kalian ada sepeda atau misalnya yang penting deket sama bus stop atau stasiun subway, itu insya Allah aman, karena bakalan worth it juga, karena biasanya benar kalau di luar city center biasanya harganya akan lebih murah kayak gitu. Terus yang terakhir tentang installment plan, yang aku tadi bilang, kalau student accommodation biasanya bayarnya bukan per bulan tapi tergantung. Jadi kayak misalnya kalau di tempat aku, dia bayarnya dalam 1 tahun itu dibagi jadi 4 kayak gitu. Jadi 4 kali cicilan kayak gitu. Nah, ini pengalaman pribadi aku juga. Waktu itu karena dibagi jadi 4 dan aku kebetulan LPDP, agak keberatan dengan bagi per 4, karena kan lumayan, sekali bayar langsung 2.000 kayak gitu. Akhirnya aku coba kontak CS-nya untuk minta adjustment installment plan, dan somehow it works. Jadi buat teman-teman yang nanti dapat student accommodation yang dimau tapi ternyata kayak berat banget nih cicilannya gitu ya, installment plan-nya, jangan ragu buat kontak CS. Rata-rata di sini mereka sangat friendly dan sangat helpful kok. Jadi kalau misalnya kalian ada concern, bisa langsung disampaikan, dan ya mudah-mudahan dapat solusi juga dari mereka kayak gitu. Karena di pengalamanku aku dapat solusi gitu. Jadi teman-temanku juga waktu di sini sampai bingung kayak, lu kok bisa sih jadi bayarnya aku jadi 6 kali gitu, teman-teman yang lain bayarnya 4 kali kayak gitu. Itu karena aku modal nanya doang kayak, boleh nggak kalau misalnya di-adjust. Nah, ternyata mereka punya solusinya. Jadi jangan ragu kalau ada masalah apapun, bisa kontak CS dari provider student accommodation yang kalian tuju. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ini aku ngomongnya banyak dari pengalaman, semoga membantu dan sedikit mencerahkan teman-teman yang mau di student accommodation. Gitu. Thank you, Filza. Terima kasih banyak Mbak Ines. Wah, ini kalau dari Mbak Ines kayaknya poinnya yang paling penting adalah siap-siap untuk perang ya istilahnya, karena student accommodation ini kayaknya yang paling laku, paling banyak diperebutkan, terutama dari tadi Mbak Ines juga sudah menyebutkan ada international student experience yang nggak bisa didapatkan dari private flat atau private accommodation gitu. Jadi teman-teman siapkan jarinya, kalau bisa nanti mungkin yang muslim ya kayak sholat 5 kali sehari, jadi setelah sholat langsung cek student accommodation. Dan tadi Mbak Ines juga bilang kalau udah punya LOA jangan ragu untuk langsung browsing, langsung apply dan join waiting list ya. Jadi benar-benar ini skillnya kayak skill war kayak K-pop konser ya. Jadi untuk teman-teman udah memang siap-siapin dari sekarang, dan jadi biar cepat segera dapat juga gitu, karena tadi enak banget ya kalau di Mbak Ines gambarannya udah bill-nya included, jadi teman-teman nggak perlu repot mikirin bill dan segala macam. Dan ngomongin masalah bill, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan topik tentang bill hari ini nggak bisa terjawab semua, karena minggu depan kita punya webinar khusus untuk membahas tentang segala hal terkait bill dan kehidupan keuangan sebagai mahasiswa ya. Jadi teman-teman jangan kelewatan untuk webinar Living in Glasgow, nanti detailnya akan saya sampaikan di akhir acara. Langsung untuk pembicara ketiga, kita ada Mbak Tatiana Intan Santoso, yaitu mahasiswi Chemistry University of Glasgow, yang akan menjabarkan lebih lanjut tentang private flats, terutama buat teman-teman yang pada akhirnya nanti nggak dapat student accommodation, walaupun sedih, tapi kira-kira kita akan lihat apa sih pros and cons-nya untuk private flat ini. Kepada Mbak Tatiana, kita persilahkan. Selamat
pagi yang di Glasgow, selamat sore yang di Indonesia. Terima kasih Mbak Ica. Tadi kayak udah di-share sama Mbak Ina sama Mbak Jati juga, sebenarnya itu udah kayak poin-poinnya udah banyak banget yang udah di state ya. Jadi aku cuma mau nambah-nambahin aja atau ngulang beberapa poin yang sebenarnya ini sesuai sama personal experience aku. Aku di sini kayak tadi Mbak Ica udah bilang, aku bachelor in chemistry. Aku udah sekitar 4 tahun di Glasgow dan aku udah sekitar 5 kali pindah rumah. Jadi lumayan gimana ya? Jadi pernah pindah segala macam, jadi lumayan ada lah experience-nya untuk aku nyari accommodation di sini tuh seperti apa. Oke, aku nggak ada PPT sama sekali, jadi aku bakalan share aja langsung. Aku ada beberapa key points yang kira-kira aku bisa share ke kalian, siapa tahu bermanfaat untuk mencari nanti akomodasinya biar pas pindah ke sini nggak begitu susah gitu ya. Jadi things to be considered, yang pertama itu lokasi. Nah, kalau lokasi, dulu itu aku tinggalnya di West End karena aku di University of Glasgow, dan ya emang enak banget ya di West End itu karena deket banget sama university. Dulu flat aku yang lama itu sekitar cuma 5 menit jalan kaki. Tapi karena ya demand-nya untuk rent sekarang itu tuh banyak banget, dan banyak banget student yang pindah, misalnya kayak dari England atau international student, mereka tuh pindah ke sini, jadinya tuh semakin limited tempat-tempat untuk yang kita bisa international student untuk rent sekarang. Nah, sekarang aku posisinya flat aku tuh ada di Bridge Street, itu sekitar di dekat city center, kayak sekitar 10 menit jalan kaki dari city center. Cuma kalau misalnya jalan kaki ke sekolah masih lama, sekitar 40-45 menit. Cuma ya kan balik lagi ya, nggak semuanya di University of Glasgow, ada juga yang di Strathclyde atau di kayak Mbak Jati di GCU. Jadi lumayan dekat kalau misalnya tempatnya di city center. Tapi nggak usah takut kalau misalnya masalah lokasi. Menurut aku balik lagi, kalau misalnya lokasinya itu dekat tempat public transportation, kayak rumahku yang sekarang ini tuh dekat sama subway sekitar 3-5 menit jalan, itu tuh oke banget. Kayak karena subway di sini itu tepat waktu dan itu juga cepat. Kira-kira kalau dari city center ke Hillhead yang paling dekat untuk ke University of Glasgow itu tuh paling sekitar 12 menitan aja. Jadi paling perlu sekitar 30 menit untuk aku travel ke kampus. Nah, tapi kalau menurut aku transportasi itu ada kurangnya karena kita harus bayar ya. Bayar subway itu sebenarnya sedikit kalau dihitung per hari, tapi kalau dijadiin satu per bulannya juga kayak waduh gitu kan. Cuma ya gimana, sekarang juga susah untuk mencari yang di sekitaran West End, jadi ya udah nggak apa-apa. Nah, cuma ada lagi sebenarnya nggak cuma subway doang. Kalau misalnya mencari yang kayak lebih price rent-nya untuk lebih rendah, itu biasanya agak cari yang agak di keluar dikit, nggak di city center. Sebenarnya ada itu kereta-kereta yang kayak ScotRail kayak gitu-gitu, itu sebenarnya juga cepet, nanti tinggal naik ScotRail terus nyampe di Central, misalnya harus ke Hillhead, ya paling butuh sekitar 45 menit gitu untuk dari sana ke kampus, kalau kampusnya di University of Glasgow. Tapi kalau misalnya aku, keuntungannya aku itu karena aku masih di bawah 22, aku bisa pakai Young Scot. Jadi kalau misalnya aku pakai Young Scot itu aku naik busnya gratis. Sebenarnya bisa aja naik bus, cuma bus itu kadang-kadang suka telat berapa menit, jadi tetap aku kalau misalnya ke kampus pagi-pagi ngandelinnya pakai subway karena lebih cepat dan tepat waktu. Terus yang harus diconsider juga itu kalau misalnya kita pindahan, kita tuh harus ngecek bahwa kayak tadi Mbak Jati bilang, furnish atau unfurnished. Karena personally kalau aku lebih prefer yang rumahnya tuh udah furnished, jadi aku terima beres aja. Karena kalau harus beli ini itu, aku kadang tuh bingung kayak gimana ya cara bawanya. Misal aku harus beli meja, bawanya gimana? Itu kan things to be considered as well. Kayak kita harus misalnya kita harus sewa van kalau misalnya itu besar, karena belum tentu itu bisa naik taksi, bisa masuk gitu. Jadi kalau aku prefer lebih yang ke furnished. Tapi kalau misalnya memang pilih yang unfurnished kayak tadi Mbak Jati bilang, bisa juga ke charity, tempatnya yang kayak foundation charity gitu-gitu, dibeli di situ tuh jauh lebih murah daripada kayak kita ke IKEA atau tempat-tempat lainnya yang jual furniture. Terus lanjut lagi, things to be considered menurut aku itu bills. Kalau private flat sendiri, bills-nya lumayan ya. Jadi ada
bills itu ada 3, ada electricity bills, ada heating, sama wifi. Tapi kebetulan di tempat aku yang sekarang itu wifi-nya itu udah termasuk, jadi aku nggak perlu bayar wifi. Tapi balik lagi tergantung wifi provider itu kalian bisa pilih sendiri mau dari mana, nanti ada range harga berapa. Tapi biasanya itu ada kontraknya. Biasanya minimum kontraknya itu sekitar setahun. Jadi make sure kalian bakal stay di akomodasi itu setahun. Kalau misalnya kalian keluar dari tempatnya itu tapi wifi-nya masih setahun, jadi biasanya bisa di stop wifi-nya, cuma kalian ada dendanya harus bayar berapa. Nah kalau untuk electricity bills, kebetulan sekarang itu lagi ada subsidi. Kalau aku ya ada subsidi, seharusnya semuanya yang private flat juga kayak gitu, tapi nggak tahu ya. Ini kalau aku ada subsidi dari pemerintah sekitar 67 pon per bulan, tapi karena aku tinggal sendiri, bills aku sekitar di 40 ponan, jadi itu sebenarnya udah ketutup, jadi aku nggak perlu bayar energy bill sama electricity bill sama sekali. Nah, kalau untuk energy bill itu kan kayak heating gitu ya. Sebenarnya menurut aku itu yang paling mahal di antara semuanya. Karena pada saat winter ya mau nggak mau ya dingin gitu pasti. Nah, itu balik lagi tergantung pemakaian, karena heating bill itu bukan cuma kayak radiator heating biasa aja, tapi heating untuk manasin air, atau mungkin kalau punya dishwasher untuk manasin air di dishwashernya. Dan kadang itu karena kita nggak sadar ya, namanya mandi aja, nyalain heater aja, pas nyampe bilnya itu wah kaget bisa nyampe berapa ratus gitu. Jadi tapi itu sesuatu yang kalau menurut aku sendiri itu bisa kita adjust gitu. Kayak misalnya ya udah kalau malam nggak usah pakai heating, atau kebalikannya, atau kita lagi di luar langsung matiin heatingnya, itu balik lagi. Selanjutnya things to be considered also bayaran deposit. Kalau misalnya nanti kita mau apply, kita tuh harus ada bayaran deposit kalau personal experience aku private flat. Nah, deposit tuh berapa dan kayak gimana? Deposit balik lagi tergantung sama landlordnya sendiri itu maunya berapa. Tapi mostly tempat yang aku tinggalin itu biasanya depositnya rent 1 bulan plus berapa persen dari rent tersebut gitu. Tapi balik lagi tergantung dengan landlordnya itu seperti apa. Nah, yang terakhir itu biasanya mungkin ada yang bertanya, aku juga udah tadi baca di Slido itu tentang UK Guarantor. Nah, UK Guarantor tuh gimana sih? Jadi UK Guarantor itu orang yang udah tinggal di sini dan bisa ngegaranti kalau misalnya nanti kita nggak bisa bayar, orang itu akan bayarin untuk kita. Nah, tapi kan susah ya, kebetul karena kita dari Indonesia, jadi kita mungkin nggak begitu kenal beberapa orang di sini, nggak tahu lah siapa yang kerja di sini dan bisa jadi garantor kita. Kebetulan aku sendiri juga nggak pakai garantor. Nah, itu balik lagi ke landlordnya, gimana ngatasinnya. Nah, kalau aku itu biasanya bayar berapa bulan rent. Jadi misalnya aku pindah, aku harus bayar langsung rent 6 bulan. Itu memang sekali besar banget, betul, cuma ya udah selesai. Tapi cuma caranya kayak gitu doang yang dia mauin, karena aku udah di titik dimana kayak ya udahlah nggak apa-apa, apa aja aku terima gitu ya, jadinya aku harus bayar kayak gitu. Tapi tahun lalu aku juga pernah yang kayak bayar 3 bulan, nanti 3 bulan itu dipakai, 3 bulan rent, nanti 3 bulannya itu dipakai di akhir sebelum aku bilang aku mau pindahan gitu. Nah, sekarang aku bakal share gimana cara apply-nya sih kalau misalnya kita mau interested sama private flat. Yang pertama itu cari accommodation di website real estate. Tadi kayak Mbak Jati udah bilangin, ada Zoopla, ada Rightmove, ada CityLet, atau ada Gumtree juga. Nah, terus habis itu kalau misalnya kalian udah lihat, terus kalian interested, lihat dulu kira-kira budgetnya oke apa enggak. Karena kita harus consider bills juga ya. Jadi jangan berpikir bahwa kayak oh segitu udah selesai. Enggak, tapi masih ada pengeluaran lain yang harus dipikir juga ya, bills itu. Jadi kira-kiranya budgetnya oke apa enggak. Kalau budgetnya udah oke, boleh nanti email ke agensinya, atau mungkin itu ke landlordnya langsung. Tapi kalau sebenarnya lebih cepat, lebih baik itu kita telepon. Tapi kan yang lagi di Indonesia belum tentu semuanya bisa telepon ya. Tapi bisa aja, udah langsung email aja, bilang kalau misalnya kalian interested, segala macam. Nah, salah satunya yang agak susah itu nggak semua private flat itu menerima student. Beberapa juga ada yang hanya menerima profesional. Nah, itu downside-nya kita private flat. Cuma kalau menurut aku, coba aja.
tanya aja. Kalau misalnya memang oke, kenapa enggak? Kita coba aja dulu gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah mereka oke, kita oke, nah nanti kita ask untuk viewing. Balik lagi lebih baik kalau misalnya kita ada di sini dan bisa viewing, tapi untuk teman-teman yang di Indonesia kan nggak semuanya bisa langsung face-to-face viewing ya. Coba tanya, kalau dulu aku pernah juga zamannya COVID karena nggak bisa ketemu face-to-face, itu harus apa sih namanya, kita video call itu nggak apa-apa banget. Kalau misalnya udah oke, biasanya nanti kalian apply formnya. Setelah apply form, kalian bayar dulu untuk take off market, tergantung berapa pon dari yang landlord-nya atau agensinya pengenin. Kalian untuk take off dari market, setelah dari market kalian ada leasing agreement, dan jangan lupa baca leasing agreement-nya itu kayak gimana, kira-kira ada nggak maksimalnya kalian di situ untuk berapa lama. Kalau aku sendiri pas apply aku bilang kayak aku pengennya sekitar setahunan gitu, tapi di leasing agreement-nya itu nggak ada tulisannya maksimal setahun atau harus keluar kapan. Nah biasanya setelah udah leasing agreement kalian bayar full depositnya, lalu kalian bayar rentnya. Nah, nanti setelah kalian pindah, jangan lupa untuk set account-nya itu kayak account electricity, account heatingnya itu harus kalian set dari awal. Terus juga jangan lupa untuk ngeset account council tax. Dan kebetulan karena kita student, kita itu exempt dari council tax sendiri, jadi nggak perlu bayar lagi. Sedikit tips and trick kalau dari aku sendiri sih, biasanya kalau misalnya kita mau pindahan, apply-nya itu 1 bulan sebelum ya, kalau aku personally, karena biasanya orang-orang yang landlord yang sekarang tuh nyarinya yang kayak ya udah yang ada sekarang aja, yang maunya pindahan April Mei, jadi belum tentu kalian yang sekarang mau apply sekarang itu mereka bolehin untuk nanti masuknya baru di September atau di Agustus gitu. Terus juga kalau menurut aku lebih cepat lebih baik, jadi misalnya udah langsung oke, secure, langsung aja bilang kalau misalnya aku bisa bayar, karena semakin cepat kalian bayar semakin cepat juga sama mereka untuk di take off ke dari marketnya. Dan mungkin yang terakhir kalau menurut aku ada satu trik yang kayak ya udah dicoba aja, karena kan ya kita balik lagi, kita tuh kayak kompetisi sama orang lain gitu. Itu tuh cari yang sebenarnya agak jauh di bawah budget, nanti kalian offer agak lebih tinggi sedikit gitu, karena itu chance untuk kalian dapetin flat tersebut itu akan lebih besar daripada orang-orang lain yang apply tapi kalian nggak offer lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kalian offer lebih tinggi, itu siapa tahu landlordnya bakalan kayak ya udah ini lebih tinggi nih, oke gitu. Sebenarnya itu aja sih dari aku. Kalau misalnya nanti ada ditambah-tambahin dari teman-teman yang lain, boleh banget. Tadi itu dari personal experience aku. Segitu aja sih. Balik lagi ke Mbak Ica. Terima kasih banyak Mbak Tatiana. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan tadi kata Mbak Tatiana, pindah-pindah tuh gimana sih? Jadinya kan kayak mungkin teman-teman agak hassle ya, harus pindah berapa kali, 5 kali. Tapi memang pada kenyataannya kembali lagi, cari akomodasi itu memang kompetisi. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti setelah sudah lama proses pencariannya dan pada akhirnya nggak ketemu, tips dan trik yang digunakan oleh Mbak Tatiana ini bisa jadi digunakan nanti ya. Jadi bisa di take notes dan diperhatikan lagi, karena memang ya pada kenyataannya banyak sekali orang di luar sana yang sama-sama mencari akomodasi, dan kalau misalkan kita mendapatkan tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan kebutuhan, pindah itu memungkinkan dan it's okay gitu. Kalau misalkan kita harus pindah-pindah dan dari landlordnya sendiri pun nggak ada masalah. Cuma tadi memang harganya bisa jadi lebih pricey dibandingkan dengan private akomodasi atau student accommodation gitu. Cuman memang ada banyak alternatif yang bisa memberikan student seperti kita keringanan, seperti tadi ada subsidi, terutama untuk electricity bills dan sebagainya. Terus kalau misalkan mau mencari furniture juga bisa didapatkan dengan lebih murah. Dari charity store dan sebagainya gitu. Oke, nggak lama-lama kita langsung ke Q&A session. Jadi untuk teman-teman, terima kasih banyak yang sudah memberikan pertanyaannya. Ini banyak sekali di Slido. Ini para accommodation hunter ya. Dan pertanyaannya sekali lagi terbuka untuk semua mahasiswa. Jadi teman-teman yang misalkan nanti tujuan university-nya bukan hanya ke UFG atau Glasgow Caledonian University, jangan ragu untuk bertanya, drop aja pertanyaannya di sana, karena misalkan kalau tidak terpilih untuk terjawab hari ini, tim PPI Greater Glasgow akan membantu menjawab pertanyaannya secara langsung di Slido. Jadi ditunggu aja dan tetap taruh pertanyaannya di Slido di link yang ada di Zoom chat.
Yang kedua, pertanyaannya akan kita pilih dari yang paling banyak likes-nya, dan terutama yang terkait dengan akomodasi. Untuk bill, living cost, sebagainya, nanti kita akan ekspor lebih banyak lagi, lebih komplit lagi di webinar yang akan kita selenggarakan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan pertama langsung ini udah ada, tadi ya, karena banyak sekali akomodasi yang harus ditempati sejak April dan Mei, sementara studi itu baru start bulan September nih. Terus kapan sebenarnya waktu terbaik untuk mulai mencari akomodasi sebenarnya? Mungkin dari Mbak Jati, lalu lanjut ke Mbak Inas dan Mbak Tatiana, bisa dipersilakan untuk menjawab. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya teman-teman. Jadi ini yang memang yang paling banyak ditanya ya, kapan sih waktu yang tepat? Tadi ada pertimbangan kalau kita terlalu cepat, biasanya landlord itu dia nggak mau ya, kecuali kita udah bayar duluan gitu kan, dan ngunci gitu istilahnya. Kalau dari pengalaman aku itu sekitar 2 bulan sebelum berangkat gitu. Karena aku kan kalau PhD mulainya bermacam-macam nih ya, intake-nya tuh bisa jadi beda dengan teman-teman master. Kalau aku kebetulan Oktober intake, dan flightku memang juga awal Oktober banget. Jadi landing Glasgow-nya awal Oktober. Jadi aku cari itu sekitar bulan Agustus itu baru mencari private flat untuk family gitu. Dan awalnya tuh memang karena tahun lalu itu kan itu tadi ya, fight-nya itu benar-benar luar biasa banget. Kita kompetisinya sangat ketat untuk bisa berhasil mendapatkan flat. Kalau bisa ada skenario-skenario yang teman-teman bisa jalankan. Pertama, kalau misalnya ternyata apalagi yang membawa keluarga ya, itu kan biasanya agak budgetnya pasti lebih banyak gitu yang harus dipersiapkan. Jadi kalau ternyata masih belum bisa ngamanin flat juga sebelum keberangkatan, itu saran saya sih bisa cari tempat untuk kita sendiri dulu. Jadi nanti keluarga berangkatnya menyusul aja gitu. Nah ini masing-masing keluarga tentu punya pertimbangan. Tapi saran saya kalau mau efektif 2 bulan sebelum berangkat itu sudah mulai mencari flat, dan memang harus ada budget skenario B dan C ya. Jadi kalau ternyata kita kan pengennya pasti ketika kita berangkat ngamaninnya ya, misalnya saya intake Oktober, saya pengennya sewanya per Oktober gitu, karena kan budgetnya baru ada Oktober itu gitu misalnya. Tapi memang sayangnya tidak seindah itu harapan kita kadang-kadang ya. Jadi kita harus nyiapin budget ekstra untuk mengamankan, misalnya ternyata kita bisa ngamaninnya dari Agustus ya, mau nggak mau itu 2 bulan sebelum itu kita udah kunci duluan gitu ya, flat itu kita belum datang nggak masalah, tapi yang flat kita yang sudah kita amanin itu bisa kita sewain dulu ke teman-teman yang lain misalnya, sublet istilahnya ya. Jadi biar nggak nganggur gitu kosong selama 1,5 bulan, mungkin kita bisa sewain ke teman-teman yang biasanya teman-teman master kan berangkatnya lebih dulu tuh di Agustus ya. Itu bisa kita sewain untuk teman-teman master dulu, baru kita datang. Kebetulan kemarin pengalaman saya dapatnya pas ya. Jadi 2 minggu sebelum saya berangkat, sebelum saya landing Glasgow, 2 minggu sebelumnya saya sudah berhasil ngamanin flat. Jadi 2 minggu kosong memang flat itu ya nggak apa-apa sih gitu. Karena itu resikonya untuk kita yang di private flat. Gitu Mbak Ica. Terima kasih Mbak Jati. Boleh Mbak Inas atau Mbak Tatiana? Kalau di student accommodation biasanya itu dia udah ada waktu sewanya, periode sewanya itu udah sesuai dengan academic term. Jadi kalau kasusnya mau cari student accommodation, kapan waktu terbaik? Sekarang. Browsing sekarang juga kalau emang mau cari student accommodation gitu. Karena pasti kalau misalnya di situ ada available, biasanya dia nawarinnya untuk sesuai dengan academic term, yaitu mulainya sekitar bulan September. Kayak gitu kalau dari student accommodation. Kalau dari aku sendiri sebenarnya sama sih kayak Mbak Jati, kayak ya apply-nya 2 bulan sebelumnya atau sebulan sebelumnya, tapi ya emang harus cepet-cepet ya, karena kalau udah mendekati term semakin banyak juga yang orang tuh semakin nyari-nyari gitu, jadi ya secepat mungkin. Tapi aku juga dulu pernah persis kayak Mbak Jati, jadi kayak aku masih di Indonesia tapi aku secure dulu tempatnya, aku bayar 2 minggu itu yang aku benar-benar nggak ditempatin karena ya biar aku tetap bisa dapat tempat tinggal pada saat di sini gitu sih kalau aku. Oke, jadi teman-teman udah bisa mulai dipertimbangkan ya, karena kalau misalkan dari jauh-jauh hari, mungkin 2-3 bulan, itu memang harus ada budget ekstra yang harus dipersiapkan, tapi kemungkinan untuk secure dan opsi akomodasinya bisa jadi lebih banyak dibandingkan ketika kita hanya
nggak terlalu punya banyak budget ekstra, jadi lebih dekat dengan waktu term akademik mulai, jadi kompetisinya juga lebih fierce, lebih ketat juga, dan opsinya juga makin sedikit. Jadi teman-teman boleh mulai sekarang di consider dan mulai cari-cari, apalagi yang mencari student accommodation ya, karena termnya sudah lebih jelas, dan jadi waktu untuk sewanya juga udah lebih clear. Mungkin mulai dari sana teman-teman untuk yang tidak bawa keluarga gitu. Nah, ngomongin tentang bawa keluarga, tadi teman-teman juga udah ada yang bertanya, kalau misalkan student accommodation atau private student accommodation itu bisa nggak sih dipakai untuk keluarga ya? Jadi suami istri tapi tanpa anak. Jadi misalkan jika hanya istri atau suaminya saja yang students gitu. Jadi cari celahnya ya gitu. Gimana untuk Mbak Inas? Kebetulan sih aku belum pernah ketemu orang yang punya pengalaman kayak gini. Tapi setahu aku itu boleh kalau misalnya tipe kamarnya itu studio. Jadi biasanya tipe kamar studio itu bisa buat spouse gitu ya, 2 orang. Cuma harus cek lagi ke akomodasinya, ke provider akomodasinya. Apakah boleh, apa sih istilahnya dual occupancy gitu ya, kalau nggak salah. Jadi better kalau emang mau seperti itu, misalnya nemu room yang cocok, langsung kontak ke customer service-nya untuk mastiin bahwa bisa bawa pasangan ke situ. Gitu sih. Tapi kalau pengalaman, real life pengalamannya aku belum pernah ketemu sih so far kayak gitu. Oke, mungkin dari Mbak Jati atau Mbak Tatiana mau ada yang ditambahkan? Kalau teman-teman yang datangnya pasangan tapi tanpa anak, itu saran aku sih kalau private flat itu private flat yang 1 bedroom aja itu udah cukup sih menurut aku. Iya, sama menurut aku juga kayak gitu sih, kayak private flat 1 bedroom itu lebih dari cukup menurut aku. Jadi bisa save money juga, karena kalau 1 bed kan pasti lebih murah ya daripada yang ini gitu. Oke, jadi itu ada opsinya, teman-teman bisa tanya langsung ke provider akomodasinya, atau mungkin cari yang lebih murah aja, yang mungkin 1 flat cuma 1 bedroom aja yang udah cukup gitu. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang fundingnya pakai beasiswa nih, jadi kan banyak ya teman-teman yang source fundingnya berbeda, ada yang dari orang tua, atau mungkin profesional dari perusahaan, atau mungkin dari beasiswa, yang beasiswanya juga sangat beragam gitu. Kalau misalkan masih menunggu beasiswa yang pengumumannya baru Juni, apakah better tetap apply dari sekarang atau nanti setelah pengumuman beasiswa ya? Mungkin Mbak Jati, Mbak Inas, atau Mbak Tatiana? Nah, kalau menurut aku ini karena kaitannya dengan budget ya, itu sangat-sangat tergantung dengan pengalaman personal masing-masing ya. Kalau ada yang situasinya teman-teman punya budget cadangan, misalnya punya tabungan sekarang gitu ya, yang bisa untuk mengamankan 1 flat gitu. Apalagi kalau konteksnya private flat itu kan kita harus naruh deposit ya. Jadi depositnya itu pun sangat tergantung dari keinginan si landlord-nya atau agent-nya gitu. Kalau landlord aku kebetulan orangnya baik banget. Waktu itu aku pengen saking karena kompetisinya kuat banget, aku tuh pengen naruh langsung 6 bulan gitu. Boleh nggak aku transfer deposit 6 bulan di muka supaya dia jangan sampai ngelepasin flat itu ke orang lain gitu kan. Tapi kebetulan landlordnya baik dan dia bilang no, you don't have to do that. Jadi hanya yang dia minta itu hanya 1 rent fee 1 bulan plus deposit 1 bulan, itu aja yang dia minta. Nah, ini sangat tergantung pada landlord dan agent masing-masing ya. Tapi kalau private flat tuh memang harus ada budget yang ditaruh dulu. Jadi kalau teman-teman belum ada tabungan, saran aku mungkin nunggu beasiswa aja dulu gitu. Itu aja mungkin Mbak Ica. Terima kasih Mbak Jati. Mbak Inas atau Mbak Tatiana? Kalau student akom, setahu aku kalau student akom kampus itu bisa di-secure as soon as possible. Setahu aku ya, mungkin teman-teman yang di student akom nanti bisa bantu jawab. Setahu aku bisa langsung di-secure sekarang meskipun belum ada belum dapat beasiswa gitu, karena nggak perlu deposit. Setahu aku ya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang di private student akom itu juga beberapa bisa di booking dulu, terutama yang mereka memang nggak minta deposit. Jadi kalau misalnya saran aku, misalnya dapat yang seperti itu, mending langsung book aja, nanti tinggal tunggu misalnya jadi berangkat atau enggak, itu masih bisa di-cancel kayak gitu. Tapi ada juga beberapa yang emang butuh deposit.
Nah, kalau misalnya case seperti itu, berarti sama seperti yang Mbak Jati bilang, itu tergantung dari pertimbangan kalian gitu loh. Apakah mau untuk deposit dulu, untuk nge-secure ruangan itu, atau enggak. Kayak gitu sih kalau dari student akom. Mbak Tatiana, ada yang mau ditambahkan mungkin? Sebenarnya sama aja sih sama Mbak Jati, karena ya sesuai experience kayak gitu aja sih. Kalau misalnya ada emang lebihan, boleh untuk kayak bayar dulu depositnya untuk bisa secure, jadi udah nggak worry lagi gitu setelah ini. Gitu aja sih. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan terutama yang nggak punya tabungan atau mungkin punya budget yang ekstra untuk booking, terutama yang private, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menunggu beasiswa aja. Cuman tadi memang harus udah paham resikonya ya teman-teman ya. Jadi memang udah menghitung resiko, terus pros and cons-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan tadi mau mencoba fight lewat student accommodation yang mungkin bisa di-secure dulu tanpa deposit, atau cari opsi-opsi private lain yang nggak perlu deposit juga bisa dimulai dari sekarang kayak gitu. Oke, wah ini pertanyaannya selanjutnya agak berat ya, ini worst case scenario. Adakah pengalaman yang belum juga dapat akomodasi sampai mulai kuliah, misalkan karena penuh atau waktu mepet? Jika iya, seperti apa kemungkinan penyelesaiannya? Jadi tadi sudah di beberapa kali disebutkan ada teman-teman yang mungkin sampai numpang ke temannya yang lain ya. Jadi tapi kira-kira selain numpang istilahnya, apakah ada opsi lain untuk bisa segera menyelesaikan masalah ini? Mungkin dari Mbak Jati, Ines, atau Tatiana boleh di-share. Oke, aku cerita pengalamanku sendiri ya, karena memang sebelum kita berangkat tuh masih deg-degan banget ya, apakah kita bisa ngamanin flat atau enggak. Apalagi aku ada rencana untuk membawa keluarga dengan 2 anak gitu kan. Karena sampai bulan terakhir, 1 bulan sebelum itu masih belum ada kepastian flat, akhirnya kita memutuskan untuk split berangkat terpisah gitu ya. Jadi aku berangkat duluan, suami dan anak-anak aku menyusul 1 bulan kemudian gitu. Jadi itu skenario yang kita pilih akhirnya gitu kan. Itu udah pilihan keberapa gitu kan, karena pengennya kan berangkat bareng, tapi itu nggak bisa, dan akhirnya pilihan berangkat terpisah itu yang kita pilih. Nah kemudian karena sebelum berangkat itu juga aku baru secure-nya ternyata 2 minggu sebelum berangkat, ya akhirnya aku pilih untuk aku ngekos dulu. Jadi pilihannya tadi kalau nggak numpang kan kesannya kayak free, nggak bayar gitu ya, minta bantuan teman-teman, boleh nggak aku nebeng gitu kan. Nah kalau teman-teman ada yang ngerasa nggak enak dengan hanya nebeng saja, tapi kita mau kasih ya secara profesional, kita kasih sewa lah gitu ya ke teman-teman Indonesia, ya nanti dibicarakan aja sama dia, misalnya aku ngekos deh gitu ya, misalnya 2 minggu sebelum flatku aman gitu, aku ngekos dulu. Nah itu per harinya berapa. Kalau pengalaman aku sih kemarin aku tuh sempat ngekos di warga Indonesia ya. Jadi ada warga Indonesia yang tinggal di Paisley gitu, dan itu kita bayar 12 pon sehari gitu. Jadi itu buat teman-teman yang mungkin ada pengen ada pengalaman juga, oh ya udah ngekos atau numpang dulu daripada kita sewa Airbnb kan jauh lebih mahal ya. Ini istilahnya kita cuman ganti listrik, heating gitu ya, ganti listrik, ganti air gitu kan, untuk teman-teman yang ngekos dulu. Itu sih mungkin dari pengalaman aku, Mbak Ica. Oke, Mbak Ines atau Mbak Tatiana? Kalau pengalaman orang yang aku kenal itu emang sama kayak tadi Mbak Jati. Jadi ada yang waktu nyampe itu accommodation-nya belum ready kayak gitu. Jadi dia ngekos dulu. Jadi tinggal sama mahasiswa Indonesia lain, tapi dia juga kayak semacam bayar ke orang Indonesia tersebut kayak gitu. Ada juga yang tinggal di Airbnb waktu udah nyampe sini, jadi tinggal di Airbnb dulu sampai akhirnya dapat flat. Dan tahun lalu itu kalau nggak salah ada cukup banyak ya, ada mungkin lebih dari 20 orang yang nyampe ke Glasgow itu dengan kondisi belum dapat flat. Itu cukup banyak tahun lalu gitu. Makanya mungkin teman-teman dari PPI Greater Glasgow tuh pengen ngadain acara ini supaya meminimalisir jumlah mahasiswa yang datang ke Glasgow tanpa ada flat seperti tahun lalu, karena itu lumayan banget, apalagi ada yang sampai tinggal di Airbnb selama sebulan kayak gitu. Itu kan lumayan juga ya budget yang dikeluarin untuk Airbnb-nya kayak gitu sih. Jadi memang tahun lalu tuh worst scenario tuh ada, tapi biasanya
memang kalau misalnya start masuk bulan September itu bakal penuh banget karena kan itu sesuai dengan academic term ya. Biasanya nanti sekitar bulan-bulan Oktober November itu bakal ada tuh yang kosong. Jadi satu persatu mulai muncul lagi di website-website itu flat-flat yang kosong gitu. Jadi bisa dicoba kalau emang worst case-nya banget itu nggak dapet, tetap aja berangkat. Tapi ya mungkin itu resikonya ada extra cost yang harus dikeluarin. Cuma nanti pasti akan seiring berjalannya waktu di sini nanti bakal dapat flat juga gitu. Oke, thank you Mbak Inas. Nah, ini kebetulan salah satu tim PPI Greater Glasgow, yaitu Mbak Ika, punya pengalaman yang kurang lebih sama. Mungkin Mbak Ika mau sharing dikit pengalamannya kemana, seperti apa Mbak Ika? Oke, terima kasih Mbak Ica. Halo, selamat sore semua bagi teman-teman calon Glaswegian tahun ini, dan juga selamat pagi teman-teman di Glasgow. Kebetulan aku adalah salah satu orang-orang terakhir yang dapat flat tahun kemarin. Aku anak PhD. Aku baru datang itu Oktober 2022, dan waktu datang ke sini tuh aku belum dapat flat sama sekali, jadi belum dapat akom. Waktu itu aku tinggal berempat sih, tinggal 4 orang terakhir yang belum dapat flat. Waktu itu kami nyewa Airbnb selama sebulan, karena pasti kami datang ke sini tuh belum ada flat, jadi kami Airbnb sebulan tuh sekitar 2.500 include bill. Nah, waktu itu Airbnb-nya bareng sama anak master juga, jadi anak master itu pun juga, mereka kuliah pun juga di Airbnb. Sambil kita kuliah, sambil kita itu nyari flat atau nyari akom. Jadi, nggak perlu khawatir, siapin worst case scenario, kalaupun emang kalian datang belum dapat flat, sewa Airbnb. Kalau memang belum dapat teman atau yang bisa ditumpangin di sini. Nah, sampai di sini tetap cari private flat, kalau jalan ke kampus, lihat kalau ada yang iklan, langsung ditelepon, langsung nyari. Dan waktu itu juga kebetulan dapat bantuan juga dari teman-teman PPI yang sekarang, itu dibantuin viewing. Jadi sambil cari-cari info, kalau misalnya ada private flat yang kosong, langsung cari, langsung dilihat harganya juga. Dan cerita itu sudah happy ending, sekarang sudah dapat private flat yang enak, sudah dekat dengan kampus, daerah West End, jalan, jadi semua cerita berakhir bahagia. Jadi nggak perlu worry juga, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih banyak Mbak Ika. Wah, ini sungguh menguatkan ya teman-teman nih. Sekarang saya yakin pasti udah pada gimana caranya cari akom. Udah masuk kampus pakai kompetisi yang ketat, belum lagi cari beasiswa, cari funding juga ketat, belum lagi cari akomodasi, ini pasti beban banget ya. Tapi tenang, tadi kayak Mbak Ika, semua pasti ada happy endingnya. Jadi pasti ada timingnya yang terbaik buat kita semua. Jadi semangat teman-teman, nggak boleh menyerah dulu gitu. Oke, ngomongin Airbnb, tadi Mbak Ika sempat bilang sama teman-temannya sebulan 2 bulan ya Mbak Ika ya rent Airbnb. Ini ada teman-teman juga yang tanya, kalau misalkan stay-nya sampai 5-6 bulan nih di Airbnb, apakah ini sebenarnya pilihan yang bijak atau better rent house aja gitu. Ini dia nih teman calon Glaswegian kitanya family untuk 2 dewasa dan 2 balita. Jadi mungkin konsiderasinya cari space yang lebih luas ya. Mungkin dari Mbak Jati yang bawa keluarga gimana Mbak Jati? Ya, sekali lagi kalau untuk yang bawa keluarga itu memang harus dipersiapkan budget yang cukup besar ya gitu. Apalagi kalau untuk setahu aku untuk yang LPDP kan teman-teman baru dapat tunjangan keluarganya di tahun kedua ya. Jadi tahun pertama kalau mau berangkat bareng satu keluarga itu pastinya harus menyiapkan tabungan dulu kan untuk keluarganya gitu. Nah untuk pilihan Airbnb kalau memang budget itu tidak menjadi persoalan oleh teman-teman ya mungkin sah-sah aja ya, karena mungkin pengennya di Airbnb kan lebih private gitu ya, mungkin hanya satu keluarga itu saja, tidak berbagi dengan keluarga yang lain gitu ya, itu boleh juga. Tapi kalau budgetnya itu menjadi concern, menurut saya sih lebih baik jangan di Airbnb karena itu mahal banget teman-teman. Airbnb itu satu harinya tuh kalau dirupiahin bisa 1.500.000 ya kalau di Glasgow area. Itu kebayang ya puluhan juta untuk mengamankan Airbnb hanya untuk 1 bulan saja. Jadi kalau budgetnya menjadi concern, menurut saya lebih baik segera mencari flat untuk keluarga gitu. Kalau tadi case-nya adalah suami istri dengan 2 anak balita, sebaiknya minimal itu 1 bedroom ya, itu udah aman duluan gitu. Kalau nanti terasanya oh kan balita biasanya kan yang satu mungkin masih sama orang tuanya, yang satunya bisa mandiri gitu ya di kamar sendiri. Jadi mungkin 1 bedroom aja dulu sementara untuk ngamanin sampai dapat flat yang 2 bedroom yang nyaman untuk semuanya gitu, Mbak Ica.
Terima kasih banyak Mbak Jati. Ini mau sedikit mengomentari dari Mas Dharma ya, bilang nggak sampai homeless ya. Mas Dharma tenang aja. Di sini orang-orang Indonesia kita semua nggak akan meninggalkan saudara satu negaranya sendirian ya. Jadi kalau misalkan merasa sendiri terus kayak merasa sedih nggak bisa cari akomodasi seperti yang tadi mungkin sudah sempat disampaikan oleh speaker-speaker sebelumnya. Kita punya platform yang bisa menampung dari PPIGG, juga bisa dikontak kapan aja lewat sosial media. Dan tadi mungkin teman-teman yang pergi ke University of Glasgow punya wadah grup WhatsApp bersama dengan Pak Alvin dan teman-teman calon mahasiswa lainnya. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Kalau misalkan merasa sendirian, cari support, cari koneksi. Mungkin dari sini juga dari jumlah partisipan atau mungkin dari Mbak Jati, Mbak Ika, Mbak Tatiana, Mbak Inas bisa dikontak atau mungkin lewat Instagram colek-colek kemarin gimana Mbak carinya, bisa nanti approach secara personal silakan gitu. Oh ya, Jadi Mbak Ica, jangan hopeless. Iya gimana Mbak? kalau boleh nambahin, ini kebetulan untuk support system untuk keluarga ya, terutama yang mau bawa keluarga ke Glasgow, kami itu ada grup WhatsApp yang isinya tuh spouse, ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu banyak student mamas, terus ada pasangan-pasangan dari teman-teman yang juga student gitu ya, yang ada satu grup WhatsApp yang menurut saya sangat helpful banget. Jadi sebelum teman-teman datang, sebelum landing ke Glasgow itu boleh bisa langsung di-invite ke grup itu, mama-mama Glasgow itu, yang akan membantu teman-teman semua. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang masih di Indonesia dan kesulitan untuk mencari akomodasi, nanti pasti dibantu oleh teman-teman yang ada di situ, oleh ibu-ibu di situ gitu. Jadi langsung aja kontaknya boleh lewat PPI Glasgow dulu, nanti dibantu dihubungkan ke para ibu di situ dan untuk diundang ke grup WhatsApp itu. Ya. Terima kasih Mbak Jati, betul ya. Jadi mamah-mamah tidak boleh stres karena banyak sekali hal yang harus diatur dalam keluarga. Jadi mama harus kuat gitu. Ada support sistemnya, tetap semangat. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pasti banyak juga yang penasaran. Sebenarnya PPI Greater Glasgow ini menyediakan jasa atau bantuan untuk viewing akomodasi nggak sih? Gitu. Karena tadi kan sempat disebutkan ya viewing bisa online atau secara profesional yang dibayar per jam. Nah, sekarang kita langsung dengar jawabannya dari Mas Ray. Mungkin bisa membantu. Silakan Mas Ray. Ya, thank you, Ica. Oke, jadi mengenai pertanyaan ini mungkin aku bisa kasih preface dulu bahwa di tahun lalu ya, jadi untuk intake tahun ini kita sempat mengadakan jasa membantu viewing akomodasi di Glasgow, dan pada saat itu jasa ini kita juga join force sama ibu-ibu diaspora dan juga teman-teman diaspora di Glasgow pada saat itu ya. Dan basically sistemnya adalah teman-teman di Indonesia yang sudah let's say mendapatkan tempat yang ingin dilihat ini, ingin di-inspect gitu kan di Glasgow, cuma kebetulan mungkin belum di Glasgow, bisa datang ke kita dan minta bantuan jasanya ini kepada teman-teman yang sudah kita pilih juga nih, atau sudah join juga untuk pengen membantu teman-teman untuk membantu viewing gitu di Glasgow. Dan untuk tahun lalu sistemnya kita buat itu berbayar, dan kenapa berbayar? Ini lebih untuk nge-cover cost. Jadi ada pada saat itu teman-teman yang bisa membantu kita data dan kita lihat nih berdasarkan availability mereka kapan, dan kita lihat berdasarkan tempat tinggal mereka itu di mana, dan kita cocokkan kepada tempat yang teman-teman di Indonesia mau viewingnya nih. Jadi misalnya ada yang di daerah dekat kampus, kita coba cari teman-teman yang available di hari itu dekat kampus. Dan juga perlu diinfokan bahwa ini sistem viewing ini tuh paid voluntary. Jadi teman-teman yang datang yang ingin membantu untuk viewing itu mereka mendaftarkan diri setelah sendiri, dan kita tidak milih. Jadi basically itu tergantung mereka apakah mau atau tidak. Dan basically tadi cost itu untuk ngebantu untuk nge-reimburse either transport atau lain-lain. Karena kan kemungkinan aja nih ada teman yang mungkin tinggalnya cukup jauh dari tempat viewing, cuma pada hari itu hanya dia doang yang bisa ya. Nah, plannya adalah untuk tahun ini, untuk ini tahun ini kita akan coba nge-implement itu lagi. Cuma nanti infonya akan kita beritahukan lebih lanjut. Cuma regardless apakah kita akan mengadakan atau enggak, teman-teman mungkin yang sudah kenal satu sama lain di sini juga, jika ingin dapat head start bisa langsung kontak teman mereka yang sudah di Glasgow satu sama lain. Tapi untuk dari PP Greater Glasgow, kita akan kondisikan lebih lanjut apakah kita akan mengadakan service viewing atau tidak. Tapi kemungkinan besar kita akan melakukan ini lagi, melihat bagaimana perkembangan student tahun ini akan jauh lebih banyak dari tahun lalu juga ya. So untuk sekarang info seperti itu, nanti akan kita infokan lebih lanjut. Thank you.
Oke, jadi kalau yang kata Mas Ray tadi, sudah ada beberapa teman-teman yang terkurasi ya istilahnya, jadi berdasarkan lokasinya juga, jadi teman-teman bisa nanti langsung approach ke PPI Glasgow untuk kembali lagi mendapatkan detailnya lebih lanjut seperti apa gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya masih tentang keluarga nih untuk Mbak Jati, mungkin apakah boleh atau ada teman-teman PPI Glasgow yang sharing flat dengan lebih dari satu keluarga? Oke, jadi mungkin mau berbagi bills-nya dan pengeluaran sebagainya ya. Misal 2 keluarga dengan masing-masing 1 anak di satu tempat gitu. Apakah pernah ada pengalaman yang seperti itu Mbak Jati? Mungkin boleh dibantu. Oke, ini mungkin dari pengalaman teman-teman PhD yang lain ya. Kebetulan setahu aku itu ada satu keluarga yang berbagi dengan satu mahasiswa master. Jadi satu keluarga itu suami istri dengan 3 anak. Lalu kemudian ada satu kamarnya, karena dia 2 bedroom itu kan biasanya living room plus 2 bedroom. Jadi hitungannya itu ada 3 kamar sebenarnya kan. Karena cost-nya juga cukup besar di city center, jadi dia memutuskan untuk sublet ya. Jadi disublet satu kamarnya untuk mahasiswa master. Paling yang aku dengar ada pengalaman tuh hanya itu saja sih. Yang lain kayaknya nggak ada sih yang berbagi keluarga dengan keluarga ya. Biasanya memang pasti punya pertimbangan masing-masing keluarga ya. Apakah itu pertama privacy biasanya, kedua mungkin tergantung anaknya juga, ada anak yang usia masih kecil dan dia belum bisa berbagi dengan orang lain ya, itu mungkin masing-masing dari teman-teman bisa mempertimbangkan resikonya gitu. Karena kamar itu kan ada sih flat yang kamarnya mungkin di atas 2, ada 3 bedroom, ada 4 bedroom yang bisa saling berbagi. Tapi biasanya sih karena pertimbangan privacy, teman-teman lebih memilih 2 bedroom tapi digunakan hanya untuk satu keluarga gitu. Itu sih Mbak Ica. Oke, terima kasih banyak Mbak Jati. Baik, itu ya teman-teman ya. Kita sampai ke pertanyaan terakhir untuk hari ini. Pertanyaan yang mungkin krusial juga, tapi tadi mungkin belum sempat tersampaikan. Jadi, terutama untuk yang mencari private accommodation. Nah, beberapa info ini mengingatkan untuk berhati-hati dengan scam mengenai accommodation. Nah, ini bahaya juga untuk teman-teman ya udah punya tabungan banyak untuk deposit, tapi kena scam kan sayang banget gitu. Jadi, gimana sih informasinya untuk scam ini? Itu biasanya tanda-tanda scam seperti apa dan bagaimana menghindarinya? Nah, ini salah satu audiens kita, Mas Bayu Yoga Prawira, sudah membantu menjawab. Jadi seperti di Zoom chat, teman-teman bisa cek juga, jangan pernah kasih data personal, jangan transfer uang sebelum deal, cek registration landlord number. Mungkin dari Mbak Jati dan Mbak Tatiana yang udah pengalaman untuk mencari-cari bahkan sampai 5 kali untuk Mbak Tatiana, case-nya untuk menghindari scam ini gimana sih? Boleh dibagi dengan teman-teman yang lain? Ya, kalau aku boleh share, pertama betul yang tadi mungkin sudah disampaikan sama Mas Bayu ya. Pertama itu dicek dulu registrinya landlord, itu ada, kita bisa cek registry landlord, nanti googling aja itu ada kok gimana caranya ngecek registrinya landlord. Terus kalau teman-teman ada nanti melalui dengan property agent juga, kita jangan langsung transfer ya intinya. Kalau kita belum tahu barangnya kayak apa sih flatnya itu, jadi jangan beli kucing dalam karung gitu istilahnya. Jadi kalau teman-teman lihat itu online, ada iklannya, terus biasanya ya kecenderungannya tuh kalau harganya mencurigakan, misalnya di city center tapi harganya kok wah murah banget gitu, biasanya tuh agak tricky nih, pasti ada sesuatu nih gitu ya. Jadi coba tanya dulu sama komunitas Indonesia yang ada di Glasgow, Greater Glasgow, ngecek kira-kira kalau flat di lokasi ini tuh harganya berapa sih range-nya gitu. Kalau range harganya itu normal gitu ya, itu kita cek dulu. Kita kalau bisa online viewing atau viewing yang bisa langsung minta tolong sama warga Indonesia yang ada di Glasgow untuk bantu viewing. Jadi untuk memastikan memang flatnya itu ada gitu loh. Dan orangnya itu memang si landlord atau agentnya itu ada, dia bisa buka kuncinya flat itu, kita juga bisa masuk ke dalam flatnya, tahu barangnya gitu ya. Kemudian baru mulai ada surat menyurat lah istilahnya gitu ya. Kalau kita bisa dapat kepastian bahwa oke, kita diminta untuk booking deposit dulu, ya kita usahakan untuk kita transfer sesuai dengan peraturan yang ada di situ gitu. Karena masing-masing landlord tuh punya preferensi masing-masing ya. Kalau landlord aku tuh bayarnya memang hanya 1 bulan deposit, 1 bulan rent fee plus 1 bulan deposit. Itu pun ditransfernya adalah ketika kita serah terima kunci. Jadi memang paling aman tuh adalah kita udah serah terima kunci, transfer gitu.
Tapi ada juga kan yang minta di awal di deposit dulu, baru serah terima kuncinya mungkin berapa hari kemudian gitu. Jadi pastikan dulu registry landlord-nya itu aman. Gitu. Itu teman-teman. Mungkin dari Mbak Tatiana, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari aku sendiri sebenarnya balik lagi mirip ya soalnya Mbak Jati, karena ya private accommodation sebenarnya sama-sama aja. Cuma kalau dari aku sendiri personal experience, kadang tuh agak susah kalau aku tuh nemuin yang kayak langsung ke landlord-nya. Karena kita juga nggak tahu ya. Sebenarnya bisa cek aja kan ya Mbak ya, kayak ke registration, kayak landlord registration, kalau oke ya oke. Cuma kadang untuk save-nya kalau di aku tuh biasanya kalau nggak pakai agency aja. Jadi pas kita lihat di Rightmove itu, biasanya itu tertera di situ agensinya apa. Kalau kalian look up nanti di Google agensinya apa, terus kayak mereka trusted, dan biasanya mereka tuh ada office-nya juga gitu loh di Glasgow. Nah kalau misalnya mereka ada office-nya, ada website-nya juga terpercaya segala macam, seharusnya nggak apa-apa. Kadang-kadang tuh kalau dari cerita-cerita teman-teman di sini kebanyakan scam itu karena ya itu kayak Mbak Jati tadi bilang, dia nge-offernya murah padahal itu sebenarnya nggak ada barangnya. Kayak ya udah sekedar aja, tapi nanti kalian udah keambil duluan karena kalian disuruh bayar, bilangnya udah secure segala macam. Jangan pernah mau, pokoknya harus lihat dulu, make sure kalau landlordnya itu oke, make sure agensinya oke. Kalau misalnya udah oke semua, harusnya itu nggak apa-apa gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Tatiana dan Mbak Jati. Ya, mungkin teman-teman itu tadi pertanyaan terakhir untuk sesi accommodation, Glasgow One-on-One Finding Accommodation hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sebelum kita menutup webinar di sore hari ini, yuk kita berfoto bareng. Jadi nanti teman-teman PPI Greater Glasgow yang sekarang nih udah melihat wajah-wajah calon mahasiswa atau calon Glaswegian yang akan bergabung di tahun 2003-2004. Yuk kita sama-sama buka kamera untuk mengambil foto bersama. Mungkin teman-teman dari PPI Greater Glasgow bisa dibantu untuk ambil screenshot-nya ya. Mungkin dari Mbak Eka atau dari Mbak Ganti? Aku boleh. Oke, Mbak Eka boleh kasih aba-aba, Mbak Eka silakan. Boleh, kita tunggu ya mungkin 10 detik buat yang lain untuk open kamera. Jangan malu-malu teman-teman, ini nanti kita bisa sama-sama melihat wajah-wajah penghuni kota Glasgow bersama-sama. Oke, ini ada 3 slide ya, jadi nanti akan ada 3 kali. Ini kayaknya udah semua, kita mulai aja ya, Mbak Ica. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 slide. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai Mbak Ica. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan beranjak dulu karena setelah ini akan ada informasi sedikit. Oke, teman-teman tadi yang penasaran cari supporting system supaya tidak frustrasi sendiri ketika mencari akomodasi. Teman-teman dari PPI Greater Glasgow sudah menyiapkan platform grup WhatsApp untuk teman-teman yang akan bergabung. Jadi, Glaswegian di tahun 2023-2024 untuk link bergabung ke grup WhatsApp-nya akan dikirimkan, iya itu dia, teman-teman bisa langsung klik link grup WhatsApp di sana dan bisa bergabung dan mencari support system untuk sama-sama mencari akomodasi di tahun ini. Jadi semangat semuanya. Dan selain itu, jangan lupa untuk bisa mengikuti webinar kita di minggu depan. Mungkin teman-teman PPI GG bisa berbagi slide-nya. Webinar yang akan kami selenggarakan di minggu depan terkait dengan masih tentang Glasgow 101, yaitu Living in Glasgow. Jadi teman-teman kalau tadi masih belum terjawab, gimana caranya menghitung bills, entar itu energy atau electricity, terus rent-nya yang tadi jangan sampai kemurahan, jangan sampai kemahalan. Jadi sebenarnya harga rata-rata yang pantas itu berapa sih untuk akomodasi? Bisa langsung dibahas melalui webinar ini, termasuk juga transportasi, cara menghemat uang, untuk bisa rekreasi, jalan-jalan, dan sebagainya. Jadi jangan sampai kelewatan, webinarnya akan diselenggarakan hari Minggu tanggal 16 April di jam yang kurang lebih sama. Jadi tetap ikuti Instagram PPI Greater Glasgow, @PPIG Glasgow, dan
Sekali lagi, saya selaku MC mohon maaf atas ketidaknyamanan mungkin atau kesalahan yang tidak disengaja di hari ini. Terima kasih untuk seluruh speaker yang sudah memberikan informasinya sangat lengkap dengan sangat membantu untuk teman-teman semua. Terima kasih Mbak Jati, Mbak Ines, dan Mbak Tatiana. Untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, terima kasih sudah mengikuti webinarnya dan selamat berpuasa sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.